Akang Teteh, apa kabar hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah ya, pada sehat semuanya. Tentunya teman-teman yang sudah bergabung, aku ucapkan selamat bergabung di malam yang Sabtu ini. Mungkin teman-teman lagi pada nyantai, lagi pada ngecil bareng gitu ya. Kita nanti standby dulu di acara Bicara MC batch ke-16. Nah, nanti kita akan ngebahas tentang nomor nervous, rahasia tampil percaya diri di televisi dan radio. Jadi nanti kita di sini tidak ada rahasia lagi ya, tidak ada rahasia di antara kita ya. Kita nanti akan kupas tuntas bersama para ahli dan mentornya, oke? Okay? Ya, sambil berjalan teman-teman, seperti biasa nanti kalau misalkan sudah materi, boleh nanti teman-teman sharing-sharing juga, mau nanya dan lain sebagainya, tentunya boleh banget kok. Oke, okay. Nah kita sekarang itu live langsung loh dari dua benua, oh bukan dua benua ya, beberapa area begitu ya. Mungkin teman-teman sekarang lagi ada di Bandung dan sekitarnya. Terus juga Kak Emil juga tadi bilang lagi ada di Sulawesi, lo lagi di Buton. Dan aku sendiri lagi ada di Papua. Jadi jangkauan bicara MC kali ini luas sekali tentunya ya. Terbaik memang. Yes. Oh ada dari Siantar loh. Wow keren sekali. Halo Siantar, Kak Sakina. Ih, kita benar-benar jangkauan luas sekali ya, terbaik sekali. Oke, kita sambil lanjut ya tentunya. Saya di sini tidak sendirian teman-teman. Ada Teh Tiwi selaku founder dari Bicara MC. Hai Teh Tiwi. Teh Tiwi ini memang terbaik sekali setiap harinya selalu memberikan insight ya buat kita di Bicara MC. Dan tentunya saya juga tidak sendirian. Nanti juga ada narasumber, tapi saya skip dulu narasumbernya. Saya perkenalan diri terlebih dahulu ya. Tapi biasanya kalau misalkan saya perkenalkan diri, saya biasanya menggunakan pantun. Bolehkah pakai pantun? Boleh ya? Boleh ya, nanti bilang Boleh, cakep ya. Oke, saya pantun langsung ya. Jalan-jalan ke Bekasi. Cakep, cakep. cakep. Naik motor, duduk di kursi. Cakep. Halo, saya Adiksi, jadi moderator di Bicara MC. Hore, 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 hore. Terima Eh, kasih, atur nuhun. Yes, saya kebetulan hari ini Adiksi jadi bicara moderator di Bicara MC di batch ke-6 ini. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya tadi bilang ini adalah ada narasumber. Langsung narasumber kita tampilkan. Ada Kak Emi Lapalau. Halo Kak Emi Lapalau, apa kabar hari ini? Bagaimana, sehat? Sehat ya Kak? Diksi sehat, alhamdulillah. Ya, Oke. Alhamdulillah ya Kak Emil. Ya, saya akan share screen dulu tentunya. Saya akan nampilkan Kak Emil ini kegiatannya ngapain aja sih. Terus nanti ada di situ kegiatannya, profesinya, dan lain sebagainya. Beliau kan seorang announcer, selain announcer juga seorang TV presenter ya. Saya izin share screen dulu ya untuk menampilkan CV-nya. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat Kak Emila Palau ini sudah terpampang ya. Keren sekali nih CV-nya. Saya izin sharing ke teman-teman. Sekarang ini kita di tengah-tengah di Zoom kali ini tentunya ada Kak Emila Palau, nanti narasumber yang nanti akan menyampaikan materi-materi yang keren sekali untuk menjadi seorang TV presenter dan tentunya radio. Ya, Kak Emi ini langsung saja stay-nya sekarang di Bandung. Bandung, tentunya ini ada kontak HP dan emailnya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau join, mau silaturahmi dengan KMI, boleh banget loh. Nanti kalau misalkan ada job-job juga boleh. Nanti klik-klikin aja kalau misalkan mau job apa, nanti bisa dibicarakan, oke? Okay? Ya, KMI ini adalah seorang jurnalis dan penyiar radio di berita, radio berita tentunya di PRFM 107,5 News Channel Bandung. Dan beliau ini berkarir, berkarirnya sudah lama ya, sudah menjadi jurnalis di tahun 2019. Tentunya public speakingnya yang bagus dan tentunya bisa membawakan dialog dan wawancara juga ya. Yes.
kita lihat pengalaman kerjanya. Di sini, wih keren sekali nih. Kakak Emi ini seorang presenter di TVRI Jawa Barat. TVRI Jawa Barat, Sobat Urang Sarea ya. Pembawa acara program talk show Bukan Wacana dari September 2023 sampai dengan sekarang. Ini adalah orang-orang TVRI yang keren sekali. Saya ini TVRI itu adalah juga teman-teman saya yang ada di sana seperti Kang Jumelar, terus Pak Insep juga di sana, dan Kak Joni juga, Kak Doni, jurnalis juga di sana. Jadi itu orang-orang terhebat, dan termasuk kayak ini saya senang sekali bisa berkesempatan untuk menjadi apa ya, pendengar nantinya kayak ini, nanti sharing-sharing di sini orang terhebat juga. Nah, selain tadi presenter juga, kayak ini penyiar radio tentunya di Berita FM, di Berita, penyiar radio berita di PRFM 107,5 PRFM Channel Bandung. Nah, tadi kan kalau di TVRI, KMI kan sudah terlihat visual secara wajah, suara. Nah, kalau di radio ini kita mendengar suara merdunya KMI di hari Senin dan Selasa malam ya. Di ini apa, di salah satunya di siaran radio di PRFM tersebut, dan juga reporter di bandungbergerak.id. Ini juga banyak sekali pekerjaannya. Selain itu, kami juga lulusan dari International Women University Bandung. Jadi mungkin teman-teman yang di sini mungkin ada alumninya juga, boleh nanti sekalian reuni, boleh ya sama KMI, sharing-sharing di sini juga boleh. Terus juga kegiatan profesionalnya sebagai pemateri dan lain sebagainya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya KMI ya. Saya langsung menyerahkan ini untuk KMI semua. Kita langsung ke materi ya KMI ya. Oke, di situ KMI lapor. Boleh kita tepuk tangannya dong. Oke. Ya, saya lanjut share screen ke materi ya Kak ya. Oke. Yes, silakan KMI. Saya kira. Terima kasih, Kang Adiksi. Halo kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah bergabung. BTW, ini suara saya aman kah? Sebentar. Aman, Kak. Oke, Aman KMI. oke, siap. Ini kok saya agak ini ya, kok muka saya nggak ada ya? Bentar. Oke, selamat malam kawan-kawan. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga Teh Tiwi sudah mengundang aku untuk sharing-sharing di sini. Aku mengapresiasi sih, ada gebrakan-gebrakan banyak. Kalau Bandung memang dikenal banyak komunitas yang baik, komunitas yang edukatif begitu ya, yang broadcast, yang senang-senang juga banyak gitu ya. Jadi aku pikir ini langkah yang bagus sih, Teh Tiwi mengadakan forum atau komunitas bicara MC ini, karena kita tahu bahwa kursus MC di Bandung tuh mahal, teman-teman. Jadi ini kayaknya bagus sih untuk, aku pikir bagus untuk kita bisa belajar sih. BTW aku mau disclaimer dari awal bahwa aku tidak akan menyampaikan teori yang aneh-aneh, karena aku sifatnya cuma sharing sependek pengalaman aku di sebagai jurnalis dan announcer radio, juga freelance TV host, dan sependek pengalaman yang aku dapat gitu ya. Tidak akan ada teori yang aneh-aneh sih. Aku langsung berdasarkan pengalaman aja gitu ya. Oke, kita next di slide berikutnya. Aku mau tanya dulu kawan-kawan di sini, apakah dari teman-teman di sini ada yang masih nonton TV kah setiap hari, atau yang masih memantau berita harian di TV atau mencari informasi di televisi? Pastinya ada dong. Ada. Bisa Aku jadi. juga. Dan guys di televisi dan Bisa radio. jadi ya. Atau informasi TV-nya dari Instagram gitu ya, screen record dari Instagram gitu ya. Oke, sama adakah juga di sini teman-teman yang masih dengar radio, yang benar-benar oke setel radio dan didengarkan gitu, setel channel radionya?
Enggak. Aduh, Oke, aku terima pendengar yang kasih. Masih baik kok, di radio. masih aman. Oke, terima kasih Kang Tito masih dengar. Terima kasih Sakinah sudah jujur ya bahwa sudah tidak mendengarkan. Karena kalau kita lihat bahwa realitas sekarang tuh teman-teman pasti teman-teman di Gen Z dan teman-teman yang baru gitu, kayaknya orang-orang pasti sudah sangat sangat minim mendengarkan radio gitu ya. Yang benar-benar menyalakan channel atau paling tidak menyalakan aplikasi setel radionya di ponsel gitu ya. Aku pikir itu sudah sangat jarang gitu ya. Ada berapa sih aplikasi atau ada nggak sih aplikasi di handphone kita misalnya di gawai kita untuk setel radio? Aku pikir itu sudah sangat sangat minim gitu dari kita ya. Lalu apakah juga ini bagian dari pergeseran kondisi gitu ya, pergeseran teknologi yang akhirnya radio dan TV akan mati? Aku pikir tidak juga gitu ya. Tapi paling tidak ke kawan-kawan di sini yang sudah bergabung, aku pikir bahwa setiap media itu punya ciri khas masing-masing gitu ya. Kalau di radio kita pasti ini lebih familiar dan lebih friendly ke kawan-kawan yang mungkin berkendara gitu ya di mobil dan lain-lain. Kita bisa lihat fenomena di Bandung ya. Kita ambil fenomena Bandung. Perkembangan radio tuh, perkembangan broadcasting tuh pesat banget di sana ya. Kita punya ratusan channel radio di Bandung gitu ya. Kemudian stasiun TV juga, stasiun TV lokal juga tidak sedikit gitu ya. Aku pikir bahwa ini yang memang harus dipertahankan gitu ya. Mungkin di daerah lain, kalau jujur aku di Sulawesi sendiri di Buton misalnya itu bahkan tinggal hitungan jari sih untuk channel channel stasiun radio yang masih eksis gitu ya. RRI oke lah masih eksis, tapi kita hanya bisa hitung jari gitu ya. Kayak stasiun radio lokal pasti sudah banyak tergerus. Dulu waktu aku SMA ada stasiun di Bau-Bau, di kota Bau-Bau tuh ada namanya Ozon Radio yang dulu aku kalau di Bandung tuh mungkin radio nomor satu anak mudanya kita tahu bersama Arden Radio ya. Dia sejenis itu, tapi pada pada kesininya tuh dia sudah tergerus. Kenapa aku tadi membuka diskusi kita kawan-kawan dengan menanyakan apakah di sini kawan-kawan masih ada yang dengar radio, apakah kawan-kawan di sini masih ada yang benar-benar menyetel benar-benar style televisi channelnya gitu ya. Misalnya oke aku mau nonton Kompas TV gitu ya. Channel di TV gitu atau misalnya Metro TV atau misalnya TV One dan sebagainya gitu ya. Makanya aku menanyakan ini. Karena aku pikir bahwa teman-teman yang mungkin ingin uh, yang join ke sini juga memang pengen tahu gitu ya seperti apa. Kalau aku dulu pasti aku pengen terjun gitu ya. Aku pengen jadi announcer radio atau aku pengen jadi presenter TV gitu ya. Aku berharap paling tidak kalau teman-teman mau terjun ke sana, paling tidak meskipun gaya mendengarkan radio atau menonton TV itu udah punya cara yang berbeda-beda, tapi paling tidak kita masih punya itu gitu kawan-kawan. Oke, next. Oke, nah kawan-kawan, mengapa radio dan televisi unik? Kita spesifik ke bukan sebagai audiens ya, kita sebagai pelaku di dunia broadcastnya gitu ya. Aku pikir kalau teman-teman mau terjun atau mulai terjun di dunia radio dan televisi, aku pikir bahwa kita sama-sama paham ya bahwa dua media ini punya karakter yang berbeda gitu. Radio itu kita mengandalkan suara, sementara TV itu adalah dua kekuatannya, visual dan juga suara. Tentu ini punya tantangan yang berbeda ya. Kalau radio audiensnya tidak terlihat gitu, sementara kita di TV kita menjadi pusat perhatian. Mungkin sedikitnya aku bakal sharing nanti di slide-slide selanjutnya ya. Bagaimana di dunia iklim di radio dan juga di iklim di TV gitu kira-kira teman-teman. Oke, next. Oke, kawan-kawan, bagaimana sih di radio? Kita tahu bahwa kekuatan radio itu kan suara ya. Di radio juga kita kenal bahwa ada theater of mind, di mana memang theater of mind ini sebagai salah satu kunci juga ya. Kita memainkan pengalaman imajinatif dari pendengar kita gitu ya. Jadi melalui suara, melalui musik, efek suara gitu ya, kita membangun imajinasi dari para pendengar kita, membangun visual mereka gitu ya. Dan
kita seolah-olah menjadi teman mereka dalam bercerita. Kemudian kalau radio kan tuh kalau kita ngomongnya kayak one on one gitu ya. Misalnya aku ngomong ke Tito gitu ya. Misalnya aku ngomong ke Tiwi atau aku ngomong ke Adiksi atau ke kawan-kawan yang lain gitu ya. Mungkin kayak gitu. Jadi erat banget sebenarnya kenapa masih bisa radio tuh atau kenapa kita perlu tahu perbedaannya dan setelah tahu gimana gitu ya kawan-kawan. Jadi memang kalau di radio kan tadi aku udah bilang di awal ya bahwa elemen visualnya seperti televisi itu tidak ada ya. Jadi kita memang mengandalkan teater imajinasi dari para pendengar kita gitu ya. Ini juga sebenarnya ada cara yang efektif untuk menarik perhatian dan untuk juga menciptakan pengalaman ketika para pendengar kita mendengar gitu ya. Sebenarnya yang kita masuk itu adalah kita masuk ke ranah personal pendengar kita atau audiens kita. Kita masuk ke ranah emosi mereka. Jadi kan sebenarnya kalau orang mau dengar radio tuh, kalau aku pribadi aku mau dengar radio ya, aku mau dengar penyiarnya ngomong gitu ya. Aku mau dihibur sama penyiarnya gitu ya kalau aku dengar radio. Tapi mungkin orang beda-beda ya ketika orang mendengar radio, ada yang mungkin oh aku pengen setel lagu doang nih, aku mau pengen denger lagu. Oke, misalnya aku pengen cari lagu anak muda, aku setel di radio apa ya? Atau aku cari berita, aku setel di radio apa ya? Jadi itu sudah ada karakternya masing-masing dan sudah ada uh, pendengarnya masing-masingnya. Itu makanya kayak ada orang yang, aduh aku suka penyiar ini nih, aku suka. Jadi punya punya idola masing-masing gitu ya. Sebenarnya dia uh, sebenarnya itu yang membuat kita juga bisa dekat ya, kita bisa 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 memainkan emosi itu dari pendengar kita gitu kira-kira. Jadi itu kekuatannya ya teman-teman ya, kekuatan kita di radio gitu. Nah, gimana sih kalau di TV? Boleh next. Nah, eh, tentu sebenarnya ada sedikit tantangan ketika kita dari radio kemudian akan terjun ke televisi. Tapi dari sependek pengalaman aku sebenarnya ketika kita sudah berkecimpung di radio itu akan lebih mudah kita masuk ke televisi gitu ya. Ketika misalnya kita pengen jadi presenter TV atau reporter TV itu akan lebih mudah ketika kamu misalnya atau ketika kamu sudah punya pengalaman yang cukup di radio sebenarnya. Karena di radio itu kan kita belajar banyak sih, belajar gimana harus interview, gimana harus masuk ke ranah personal pendengar kita, memainkan emosi mereka gitu untuk tetap stay mendengarkan kita ngomong gitu ya. Nah, kalau di TV kan tantangannya tuh memang kita perlu persiapan yang matang karena memang ada penampilan gitu ya. Kita ada visual yang kita tampilkan. Kemudian mau tidak mau bahwa yang elemen utama atau hal yang paling menarik first impression di TV kan penampilan kita gitu ya, yang kita tampilkan gitu. Dan juga tentu suara gitu ya. Ini tentu jadi hal yang penting. Sebenarnya kalau dari radio kemudian kita terjun ke televisi, eh, penyesuaiannya tidak akan begitu lama gitu ya. Jadi kita tinggal sebenarnya di penampilan, gestur tubuh dan lain-lain. Ini yang akhirnya bisa kita mempresent. Karena kan kita kalau misalnya aku jujur kalau siaran radio kadang misalnya kalau seharian itu sudah full biasanya siaran malam aku tuh nggak dandan. Aku biasanya kayak ya udahlah orang nggak ada yang lihat ini kok gitu kan, nggak make up, biasanya jarang juga pakai lipstick, jadi kayak ya udah yang penting siaran gitu ya, orang nggak ada yang lihat karena aku juga pakai celana pendek sesekali gitu ya. Jadi itu nggak penting karena kan suara gitu ya. Tapi kalau di televisi kan nggak bisa ya. Kita harus benar-benar prepare penampilan segala hal gitu ya dari atas gitu sampai setengah gitu lah ya. Paling tidak meskipun tidak sampai bawah, sampai ya ya setengah badan gitu. Tapi biasanya memang kalau talk show tertentu kan menyoroti semuanya gitu ya. Jadi memang eh, ini penting juga. Kenapa? Karena kan kita penyampai pesan ya kawan-kawan, baik di radio ataupun televisi. Tapi paling utama ketika kita di televisi, karena kita sebagai penyampai pesan untuk memikat juga para penonton kita, itu pentingnya penampilan dan juga suara ya, agar agar pesan itu sampai dan orang tetap mau stay di depan layar kaca
untuk menyaksikan kita gitu. Next. Oke, lalu teman-teman, sebenarnya apa sih yang perlu kita siapkan? Aku sependek pengalaman aku cuman ingin menyampaikan 3 hal teman-teman. Ketika kamu ingin mempersiapkan diri mau jadi broadcaster ya baik di radio atau televisi, aku cuman pengen sampaikan atau meng-highlight 3 hal teman-teman. Yang pertama syarat utama tuh sebenarnya adalah kita berwawasan luas. Dulu waktu aku masih kuliah, masih zaman-zaman mahasiswa, aku pernah ikut audisi Ardan Radio dan ya gagal. Tapi paling tidak adalah pengalaman ya. Karena memang wawasan luas itu jadi syarat utama baik kamu mau ke radio atau kamu mau ke televisi karena eh, apa ya kita harus serba tahu paling tidak paham terhadap isu. Oke, kalau misalnya aku bisa tanya ke kawan-kawan apa sih isu yang lagi ramai akhir-akhir ini di media sosial atau saat ini yang teman-teman tahu. Oke, em, aku berhenti sini dulu, teman-teman bisa jawab di kolom chat ya. Ini aku mau nanya, ada isu apa atau ada obrolan apa di tongkrongan kita atau di sekitar kita yang teman-teman akhir-akhir ini ikutin gitu. BTW ini bisa sambil minum ya, boleh. Ngopi atau makan juga boleh, kawan-kawan. Ada isu apa nih? Ada isu apa? Yuk, yang jual ST itu, oke, Gus Miftah, oke, thank you Sakina. Agus ya, oke. Iya betul ya kawan-kawan ya. Oh benar Agus. Agus donasi Gus Miftah. Oke. Iya, iya banget teman-teman. Eh, aku mau bilang bahwa oke anak yang bunuh orang tua. Wow, oke. Pilkada nih. Wah, berat nih. Betul, betul. Semuanya betul. Aku mau bilang ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Isu apa lagi? Yang tadi oh betul. Wah, Fuji. Wah, ini aku nggak tahu kalau Fuji nih. Anak yang disiram air panas. Oke. Fuji, emang Fuji kenapa guys? Ke bumi. Oke, terima kasih. Ada lagi Cianjur betul-betul lagi ada bencana ya di sana ya. Oke, ada lagi banjir di Medan. Oh, oke. Ada lagi kah? Banyak Kak. Oke. Bunda Korla, Farhad Abbas. Oh, terbaru. Mahasiswa yang dibakar pacarnya. Ah, oke. Wah, dark nih isunya. Oke. Oke. Terima kasih, teman-teman. Aku mau bilang bahwa isu-isu ini kenapa penting, teman-teman? Karena untuk kita masuk eh, paling tidak bahwa aku tidak menyuruh teman-teman untuk setiap isu misalnya mau artis dari A sampai Z juga harus ditongkrongin atau harus dibaca gitu. Aku tidak menyuruh kayak gitu. Paling tidak teman-teman tahu, oke, dunia maya kita atau internet kita sedang membahas apa. Oke, persoalan Agus misalnya atau persoalan si Miftah misalnya yang baru mengundurkan diri gitu ya dari jabatan dia sebagai staf sebagai utusan khusus presiden gitu ya. Meskipun minta maafnya ke Prabowo bukan minta maafnya ke si orang yang dia hina itu gitu ya. Tapi aku mau bilang teman-teman bahwa kenapa ini menjadi syarat utama? Bagaimana teman-teman akan terjun atau menjadi seorang announcer di radio ketika teman-teman sama sekali tidak mengikuti perkembangan informasi yang saat ini berkembang di masyarakat gitu ya. Bagaimana teman-teman misalnya mau jadi seorang host di TV ketika misalnya teman-teman itu buta terhadap isu atau informasi di di saat ini gitu. Wawasan luas itu kenapa penting? Eh, ini juga oke, ini screen-nya hilang ya. Iya Oke, Kak, halo. oke, Ada. udah balik lagi. Oke, kenapa penting teman-teman bahwa aku pikir bahwa ini jadi syarat utama. Aku bilang ini jadi syarat utama karena memang
kamu tidak akan bisa ngomong ketika kamu tidak tahu isu yang lagi berkembang di masyarakat tuh apa, atau isu yang lagi audiens kita ngomongin tuh apa gitu ya. Ini tuh kenapa penting, ini bisa jadi salah satu pembuka kita gitu ya, ketika misalnya kamu mau siaran radio nih, meskipun tentu di setiap radio beda-beda ya, kamu bisa mulai dengan eh, isu hari itu yang lagi ramai dibicarakan di internet. Jadi paling tidak gini teman-teman, aku tidak menyuruh kalian membaca atau memantau akun Lambe Tura tiap saat ya, misalnya di Instagram. Aku tidak menyuruh itu, aku tidak menyuruh juga kalian harus mesti tahu seluruh informasi terbaru mengenai artis-artis, tapi pilah informasi yang bisa kalian 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 baca, bisa bisa kalian ambil sebagai latar belakang untuk pegangan kalian ketika akan menjadi host atau ketika akan siaran gitu ya. Kenapa ini berkesinambungan, dan yang penting makanya aku highlight di sini memiliki critical thinking. Mungkin ini agak beda dengan materi-materi broadcast lainnya gitu ya, dengan senior-senior yang lain. Tapi aku bilang bahwa dari awal aku disclaimer teman-teman, aku menurutku ini 3 hal penting yang teman-teman harus punya gitu ya ketika mau terjun sebagai broadcaster. Kenapa kita penting punya critical thinking? Teman-teman, kita tahu bahwa sekarang tuh era informasi, disrupsi informasi itu sangat pesat di media sosial. Kita kebanjiran informasi. Kalau teman-teman atau kita tidak punya critical thinking-nya, bagaimana teman-teman bisa menyaring informasi itu gitu ya. Apalagi kita statusnya adalah sebagai penyampai pesan, teman-teman. Kita sebagai penyampai pesan, kita sebagai announcer di radio, kita kenapa penting banget punya critical thinking ini, kita sebagai penyaring informasi itu gitu ya. Jadi bisa istilahnya kalau kalau di jurnalis atau seorang jurnalis itu kan dia penyampai pesan ya, pelaksana tugas nabi-nabi selanjutnya gitu ya, menyampaikan kebenaran gitu ya. Kalau teman-teman tidak punya critical thinking ini akan sulit gitu ya. Kalian akan mudah terbawa arus dalam artian oke, orang bahas misalnya partai ini atau orang bahas misalnya kubu ini gitu. Teman-teman pun tidak akan bisa punya pendirian untuk akan berdiri di mana gitu ya. Makanya aku pikir bahwa hal kedua yang paling penting ketika teman-teman mau di mana aja sih. Tapi karena kita lagi bahas di dunia broadcasting, di radio dan TV, aku pikir ini sangat penting. Hmm. Dan ini kenapa penting juga? Ini juga penting ketika misalnya teman-teman akan bawa satu acara di televisi misalnya. Eh, aku di TVRI itu aku dua gitu ya, 2 talk show, Ruang Demokrasi yang notabene adalah membahas terkait dengan isu politik gitu ya, isu demokrasi dan politik. Lalu aku bawa Bukan Wacana. Bukan Wacana itu adalah salah satu talk show yang aku lebih banyak bahas pajak gitu. Itu 2 hal yang berbeda gitu ya. Aku pikir dasarnya adalah wawasan tadi dan punya critical thinking. Dari pisau, aku bilang bahwa critical thinking ini menjadi senjata kita tuh karena kenapa? Dari sini tuh teman-teman bisa satu menyimpan informasi dan tahu bagaimana harus meriset data untuk pegangan teman-teman ketika akan present gitu ya ke audiens atau ke penonton gitu. Ini yang aku pikir itu penting banget. Dan yang terakhir tuh adalah berlatih. Berlatih dan berlatih. Aku tulis sampai 3 kali dan aku bold di situ, berlatih, karena eh, apa ya? Karena kita sebagai pelaku pelaku di broadcasting, di radio atau di televisi itu, kamu tidak akan sempurna hanya dengan 1 kali gitu ya. Jadi penting banget pengalaman, si jam terbang itu penting banget jam terbang. Paling tidak kalau kesempatan atau jam terbang itu kita masih sedikit, tapi kita punya cara-cara lain untuk tetap berlatih itu. Jadi jadi memang aku pikir bahwa 3 senjata ini sih yang teman-teman perlu gitu ketika nanti akan terjun baik di radio atau di televisi. Kita next. Oke, aku mau bilang juga critical thinking kita dapat dari mana sih? Banyak hal. Baca buku salah satunya ya. Baca buku salah satunya, kemudian banyak hal ya. Makanya juga aku tadi nanya teman-teman tahu isu apa, dan dari situ kalian bisa pilih ya informasi apa yang bisa kalian konsumsi gitu ya. Tidak semua informasi harus dikonsumsi gitu. Aku pikir itu. Oke. Lalu teman-teman, bagaimana persiapan untuk menjadi seorang announcer atau penyiar radio?
aku mau bilang bahwa kamu perlu paham karakter radio yang kamu akan tuju gitu. Jadi tiap radio tuh punya karakter beda-beda gitu ya. Kalau aku bilang atau aku nanya ke kawan-kawan di sini, kalau radio anak muda di Bandung nomor satu apa sih? Pasti kawan-kawan udah tahu ya. Coba aku nanya deh sekalian. Apa radio anak muda nomor satu di Bandung? Boleh dong di kolom komen. Ardan, oke. Ada lagi nggak radio anak muda yang lain? OS, oke. Ada lagi? MGP, oke. Urban juga ya. Urban Prambors, oke. Thank you. Iya, betul. Jadi teman-teman udah bisa nih spesifikasi jenis-jenis radionya, oke. Para muda termasuk termasuk dong. Ada temenku di Para Muda, tapi dia baru selesai. Thank you, Ocha. Lalu aku mau nanya radio dangdut apa yang teman-teman tahu oke di Bandung atau misalnya ada kawan-kawan di luar Bandung. Oke, Dahlia. Pasti orang-orang langsung oke radio dangdut apa oke radio Dahlia atau Rama gitu ya. Sama FM dua radio itu yang memuncak di eh, oh ada Cakra juga sip. Thank you, Ocha. Nah, aku kalau nanya radio berita apa teman-teman? RFM, terima kasih. Ada PRFM, ada RRI, ada El Sinta, ya kan teman-teman? Sampai El Sinta memang nasional gitu ya, RRI juga nasional. Nah, kenapa terima kasih kawan-kawan yang sudah berinteraksi di kolom komennya. Ada Ocha dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Nah, aku mau bilang bahwa kenapa kawan-kawan perlu tahu karakter radio yang kawan-kawan tuju. Karena tuh setiap radio itu kan punya karakter beda-beda ya. Dengan ciri khas suara kita ini tuh cocok di radio mana sih? Atau misalnya gitu dengan pembawaan kita yang agak berat, kita cocoknya masuk ke radio mana sih? Oke, kalau ke radio anak muda, meskipun dengan suara kita yang cukup berat, itu bakal cocok nggak ya? Kita bisa cocok ke semua radio dengan pertama tahu karakter radionya. Lalu kenapa yang aku tanya di awal tadi, teman-teman masih dengar radio nggak sih? Aku mau bilang bahwa teman-teman nggak akan bisa, sorry, aku ralat. Teman-teman akan agak sulit masuk ke radio atau menjadi seorang announcer kalau teman-teman justru bahkan di radio yang dituju pun tidak didengarkan gitu. Kalau aku nanya, kamu penyiar favoritnya siapa gitu ya? BTW kalian ada penyiar favorit nggak di radio? Coba nih, aku sekalian tes deh. Boleh dong di kolom chat. Fitri Tropika. Oh, oke. Wah, ini senior banget nih. Oke, ada yang lain nggak? Bandung ada nggak? Atau dimanapun deh. Rian Ibrahim. Rian Ibram, oke. Ada lagi nggak? Thank you, Dwi. Itu bagus Akmal, Kang Akmal, oke. Decil. Emang Adiksi pernah dengar aku kah siaran? Terima kasih, BTW. Dev TV, betul. Oke. Reza yang dulu Dahlia, sekarang di Para Muda. Oh, oke. eh Terima kasih gitu. Paling tidak kayak gini teman-teman. Kalau kita mau jadi sebenarnya pegangan awal sih. Kalau aku dulu ikut kursus broadcasting, pegangan awal kayak gini teman-teman. Kalau kalian mau jadi penyiar radio di salah satu radio, tulislah di Bandung atau kita ini di Bandung lah ya. Oke, pertama kalian mau masuk ke radio mana? Oke, misalnya Arden Radio nih lagi buka buka audisi gitu ya. Oke, paling tidak kalian tahu karakternya. Oke, karakter penyiarnya kayak gimana, karakter siarannya apa, program siarannya ada apa saja di radio itu, kemudian lagu-lagunya apa. Jadi itu penting banget kita tahu karakter radionya gitu. Dan kenapa kita perlu tahu? Karena dengan kita tahu karakter radio yang kita tuju, itu tuh akan memudahkan kita menyesuaikan diri seolah-olah kita bisa jadi penyiar di situ atau seolah-olah aku the next presenter atau the next announcer di radio ini nih. Jadi aku harus tahu dan paham dong karakter radioku gitu ya. Bawaan bawaan radio anak muda tuh kayak gimana sih? Oke, bawaan radio anak Ardan tuh kayak gimana?
Atau misalnya, oke radio dangdut tuh kayak gimana sih karakternya? Atau radio berita gitu, kayak PRFM tuh karakternya kayak gimana sih? Oke, news yang berat, kemudian kayak gimana sih? Jadi itu penting banget. Aku cuma mau bilang sebenarnya satu syarat doang sih teman-teman. Ketika teman-teman, oke aku ada niatnya aku pengen jadi penyiar radio gitu ya. Mau di radio manapun, aku cuma ngasih satu syarat. Teman-teman paham karakter radionya, dengerin penyiarnya yang kalian suka, tahu programnya apa saja, dan fokus satu penyiar lalu duplikat penyiar itu. Jadi lalu berlatih. Jadi ketika nanti misalnya ada tes vokal di radio itu, kalian sudah bisa menyesuaikan diri gitu dengan kondisi dan iklim radio itu. Itu aku pikir adalah satu hal yang penting ketika misalnya teman-teman mau terjun ke salah satu radio untuk jadi penyiar radio sih. Aku pikir itu. Itu yang paling penting sih. Selain yang tadi ya berwawasan critical thinking dan berlatih itu tuh udah jadi keharusan kita ya kalau kita mau terjun atau menjadi seorang announcer di radio gitu. Ditambah satu hal ini, paham karakter radio yang kalian tuju. Pokoknya dengerin penyiar yang di salah satu program di radio itu gitu ya. Kalau aku di Ardan dulu aku suka banget sama Dimasta, sama Kak Aid, sama aduh satu lagi aku lupa ya. Aku suka tuh yang biasanya tandem sama Dimasta gitu. Di Hegar Mana biasanya di sore-sore Hegar Mana gitu. Aku mau bilang bahwa dengerin dengerin radionya, pahamin karakternya, lalu tiru gitu ya. Jadi kayak oke Diki, bukan Diki sih, yang satu lagi, aduh yang ini, tandemnya bukan Lintang, itu yang baru-baru sih mereka, tandemnya Kak Dimasta, aduh Kiko bukan, aduh yang agak-agak gemoy, kita ruang aman ya di sini ya, yang agak-agak, kok bilang, adalah gitu yang agak cantik, Rasmus, betul. Iya sama Kak Rasmus aku suka banget. eh dan pasti gitu ya. Aku aku dulu ketika mau ikut sebenarnya sebelum ikut audisi pun aku selalu dengar radio karena aku suka dengar radio. Aku dengar radio itu sejak SMP gitu ya. Aku berinteraksi, aku kirim-kirim pesan dan lain-lain gitu. Makanya waktu SMA aku pengen jadi penyiar radio gitu. Dan sempat kesampaian di radio sebentar lalu ketika lulus kuliah gitu. Dan aku mau bilang juga bahwa memang iklim di radio kita atau kita ambil contoh kasusnya di Bandung itu aku mau bilang bahwa anjir itu susah untuk dimasukin karena apa ya? Karena mungkin iklim radio kita beda-beda kali ya. Karena kan orang-orang radio itu sebenarnya lingkarannya kecil-kecil aja gitu ya. Dia kalau misalnya open audisi itu tidak full gitu ya. Paling kayak penyiar radio misalnya ada penyiar baru, oh oke, dia sudah punya pengalaman di radio mana gitu sebelumnya gitu. Jadi akan mudah masuk. Dulu pengalaman aku benar-benar masuk dan apply ke radio di Bandung tuh aku benar-benar tidak punya pengalaman pernah di radio mana di Bandung gitu ya. Benar-benar jadi kayak CV-nya kosong gitu ya. Hanya mengandalkan sertifikat dari aku lulusan DJRI Broadcasting School dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu pun aku mengalami banyak kegagalan dari satu audisi ke audisi yang lain gitu. Tapi aku mau bilang bahwa eh, kamu tidak akan menjadi bagian dari komunitas itu kalau kamu tidak terjun di situ atau kamu eh, tidak mengalami atau kamu tidak menjalankan aktivitas itu sehari-hari ya misalnya mendengarkan radio, oke penyiar favoritnya siapa, dengarkan programnya atau tidak dan lain sebagainya gitu. Aku sampai sekarang pun aku masih dengar radio. Oke, aku lagi pengen dengar Ardan atau aku lagi pengen di radioku misalnya di PRFM aku pengen dengar Kang Toto siaran atau Teh Dona siaran. Aku pasti setel siaran mereka gitu ya. Karena meskipun kita sudah terjun atau kita sebagai host atau announcer di radio itu penting tahu untuk mendengarkan bagaimana karakter host atau penyiar yang lain sih gitu ya. Apa yang bisa kita padukan dengan gaya kita atau apa yang bisa kita improve nih dari siaran kita agar supaya tidak monoton gitu. Aku pikir itu penting banget. Juga eh, juga kenapa penting gitu ya mengetahui karakter di radio masing-masing bahwa em, karena persaingannya tuh cukup ketat kawan-kawan masuk ke radio khususnya di Bandung
kita perlu kerja keras sih, agak ekstra gitu ya. Kita perlu punya link dan lain-lain, dan ya kalau kita tidak paham dengan radionya, ya bagaimana kita bisa masuk ke sana gitu dan jadi bagian dari sana gitu. Dan aku mau bilang juga bahwa selain aku sering dengar radio, aku sampai sekarang pun masih setel channel berita gitu. Aku setel channel Kompas TV misalnya, kalau lagi di rumah ada TV ya. Kalau di kosan aku biasanya setel di YouTube gitu ya, ada streaming mereka di YouTube. Aku setel atau nonton TVRI, aku setel atau nonton Metro, TV One gitu ya. Makanya aku tadi di awal-awal nanya ke kawan-kawan di sini gitu ya, kawan-kawan karena pengen jadi bagian atau pengen jadi broadcaster baik di radio atau TV, aku nanya gitu, kalian dengar radio apa, atau kalian masih cari informasi nggak sih di televisi gitu ya. Kenapa itu penting gitu? Aku pikir bahwa gimana nanti misalnya nih, aku berpikir bahwa nanti kalau aku jadi reporter atau aku jadi host di TV, ada yang nonton nggak ya gitu ya. Paling tidak satu dua orang, atau paling tidak aku juga harus nonton dong televisinya. Aku dapat informasi atau cari informasi dari sana gitu ya. Jadi terjun ke hal itu gitu ya. Karena oke, dengan terjun kayak teman-teman juga bisa, oke, next nanti aku bakal jadi bagian dari sana, next nanti aku bakal jadi announcernya gitu ya. Oke, next aku bisa jadi kayak uh, hostnya gitu, atau presenter atau reporternya gitu ya. Makanya itu penting banget. Aku nanya kayak gitu, membiasakan hal-hal yang sebenarnya kita inginkan gitu loh teman-teman, simpelnya gitu ya. Oke, next. Nah, oke. Nextnya adalah apa sih persiapan ketika akan on air gitu ya. Seperti sebelum-sebelumnya nih, hal-hal simpel sih sebenarnya. Kita harus paham terhadap isu atau topik yang nanti kita bawakan gitu ya. Riset kecil-kecilan tuh penting banget sekarang, informasi, atau kita kan aku bilang tadi ya, kita banjir informasi. Teman-teman buka IG aja tuh, aduh informasinya udah A, B, C, D gitu ya. Mau dari informasi Fuji, Nisa Sabian, dan lain-lain itu udah pasti ada gitu ya. Eh, eh, dan tersedia, tinggal dipilah. Makanya kita butuh critical thinking tadi itu untuk memilah informasi tadi gitu ya. Paling tidak menghemat energi kita juga gitu ya. Lalu aku aku mencaps lock di sini, membaca dan paham isu. Membaca tuh bisa bisa banyak hal ya teman-teman. Baca buku, aku banyak menekankan di sini, baca buku tuh penting. Baca buku atau membaca situasi, paham dengan isu, membaca berita dan lain-lain itu penting banget sebagai kita sebagai seorang broadcaster. Aku pikir itu ya. Dan ya tadi berlatih paling tidak satu dua kalimat, atau paling tidak teman-teman, aku dulu dikasih tips waktu di kelas broadcasting, yang waktu itu pematerinya adalah Kak Dimasta. Dia bilang kayak gini, dulu sebelum dia jadi penyiar Ardan atau penyiar radio, dari kosan ke kampusnya atau kosan ke tempat kerjanya tuh dia selalu berlatih di ngomong sendiri tuh di motor gitu. Jadi dia sambil motor terus terus sambil latihan siaran kayak penyiar di radio yang dia tuju gitu ya. Halo, kayak kayak ya udah berlatih berlatih aja di jalan gitu kawan-kawan. Jadi makanya aku pikir aku mengingatkan tadi gitu ya, berlatih itu penting banget, dan kita perlu tahu karakter radio kita perlu tahu programnya apa, kita perlu tahu gimana gimana stylenya, dan berlatih itu penting. Dimanapun kalian ada kesempatan tuh bisa berlatih gitu ya. Se -se -se Sesibuk-sibuknya gitu ya. Kalau kamu pengen, pasti akan ada cara aja gitu kamu bisa berlatih gitu. Aku pikir itu sih. Itu yang sebenarnya kalau kalau sudah kebiasaan, misalnya kalau sudah lama siaran, pasti kayak, kalau aku pun kayak, aku jujur, aku jurnalis, aku penyiar radio juga, tapi aku tidak semuanya baca berita, aku tidak semuanya baca full berita, baca full isu dan gosip-gosip yang beredar. Paling tidak aku tahu satu dua hal gitu. Paling tidak aku sesekali buka aplikasi X untuk cari apa yang lagi rame dibicarakan, atau misalnya aku buka Instagram, oke, lagi rame apa nih, oke, soal isu misalnya si Miftah gitu ya. Oke, aku masuk situ gitu.
Pun kalau siaran radio misalnya selambat-lambatnya seminimal-minimalnya datang sebelum 5 menit atau 10 menit sebelum on air sebenarnya ya. Lalu berinteraksi dengan produser kita atau program directornya, kita bakal bahas isu apa gitu. Misalnya dengan kita sudah paham isu, kalau misalnya dia tinggal, oke, saat ini ada bencana di Cianjur, kita bakal bahas soal bencana itu ya. Oke, kita sudah tahu bagaimana harus merespon dan bagaimana nanti pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan kita siapkan ketika kita akan interview narasumber nanti. Makanya aku bilang di awal-awal bahwa wawasan luas, critical thinking itu tuh penting banget untuk kita gitu ya. Karena itu kayak ya udah kita sebagai pelaku penyampai pesan kita harus paham kita mau sampaikan pesan apa gitu ya. Cara pahamnya ya dengan membaca dan lain-lain. Tuh. Oke, next. Oke, aku mau sedikit share times atau clock siaran di radio di PRFM khususnya karena aku di PRFM karena kita radio berita. Jadi di PRFM tuh ada dua kategori ya, yang siaran tuh ada yang 4 jam, ada yang 3 jam. Biasanya 3 jam tuh penyiar malam ya, penyiar malam dari jam 21 sampai jam 24. Karena dulu tuh PRFM dari jam 5 subuh sampai jam 1 malam, tapi sekarang sudah ada kebijakan baru semenjak pandemi kayaknya. Jadinya siarannya dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Jadi ada yang siaran kebagian 4 jam, ada yang kebagian 3 jam. Tapi dalam 1 jam siaran itu kita punya time atau timenya masing-masing gitu ya. Dalam 1 jam tuh kan 60 menit kan. Jadi kita bagi-bagi tuh. Jadi di 15 menit pertama ketika kita masuk tuh pergantian jam itu langsung baca headline news. Jadi setelah lagu diputar kalau di PRFM karena radio berita kita cuman putar satu lagu tuh di satu lagu setiap jamnya. Jadi biasanya untuk pergantian pergantian penyiar tuh biasanya setelah penyiar sebelumnya closing putar lagu satu, setelah putar lagu itu penyiar baru masuk tuh langsung baca headline news. Setelah baca headline news baru boleh baca berita-berita yang lain gitu atau putar iklan dan lain-lain. Jadi itu 15 menit pertama tuh. Jadi headline news dulu, terus ada citizen report atau laporan dari warga yang kita baca. Lalu di time kedua atau 15 menit kedua tuh kita minimal bisa baca sport news. Ada sport news yang harus kita baca, lalu ada laporan warga yang kita baca, atau paling tidak ada narasumber di situ. Narasumber ini kan yang menyiapkan tuh produsernya gitu ya, program direkturnya. Lalu lalu di next selanjutnya tuh ada news flash. News flash ada semacam berita yang berita sela yang kita baca gitu atau breaking news yang kita baca gitu ya. Lalu ada laporan warga karena kan uh, kita radio berita yang memang juga mengandalkan laporan-laporan yang masuk dari atau citizen journalism ya atau citizen report dari warga gitu ya. Makanya kayaknya di setiap di 1 jam itu tuh pasti mengutamakan laporan dari warga gitu ya. Tapi paling tidak di setiap 15 menit awal tuh ada headline news, ada sport news yang kita baca, ada news flash, ada what's on Paradigm News. What's on Paradigm News ini semacam berita-berita yang menjadi sorotan di kanal website PRFM gitu. Karena kan PRFM tidak hanya radio ya, tapi juga website berita gitu. Jadi kita membacakan berita-berita ya yang hangat atau yang menjadi headline di PRFM gitu. Lalu ada citizen report. Kalau sudah 1 jam siaran, biasanya misalnya nih aku biasanya mulai siaran jam 21 malam, lalu di jam 22 itu setelah baca headline news, lalu putar satu lagu atau dua lagu gitu ya. Memang ada sedikit perbedaan kalau siaran yang pagi sama yang malam. Kalau malam tuh ada kebijakan di setiap pergantian jam tuh kita boleh putar 2 lagu gitu ya. Aku bahkan bisa 3 lagu di segmen-segmen terakhir gitu ya. Tapi pada umumnya karena kami radio berita di 1 jam tuh satu lagu gitu kira-kira. Tapi time time siarannya kayak gini per 1 jam dan itu tuh kita ulang sampai di 4 jam selesai siaran atau 3 jam selesai siaran itu kalau di PRFM ya seperti itu dan topiknya beda-beda teman-teman topiknya beda-beda tapi secara timenya tuh lingkarannya kayak gini gitu ya 15 menit pertama oke baca apa 15 menit kedua baca apa 15 menit ketiga baca apa gitu kira-kira itu
Dan juga aku pikir di setiap radio punya talk show masing-masing ya. Kalau di PRFM ada beberapa talk show ya, talk show eh, tanya dokter, ada talk show lain-lain, ada talk show yang lain juga gitu ya. Jadi memang punya banyak talk show juga gitu ya. Dan kita punya kesempatan-kesempatan itu untuk tadi gitu. Next. Oke, bagaimana kalau on air di TVRI Jawa Barat? Di sependek pengalaman aku yang uh, siaran di TVRI Jawa Barat, yang tadi aku sudah singgung, aku membawa 2 dialog. Yang pertama itu Ruang Demokrasi, itu seputar isu politik dan lain-lain, seputar isu demokrasi. Lalu ada Bukan Wacana, yang aku pegang itu isu perpajakan gitu. Jadi 2 topik ini sangat berbeda kan teman-teman. Dan ini pentingnya seorang host atau penyiar tuh paham isu dan kita perlu berlatih gitu ya. Biasanya dua-duanya nih, Ruang Demokrasi itu kan program yang tayang secara live jam 5 sore di TVRI Jawa Barat. Biasanya itu produsernya ngasih informasi atau ngasih topik apa yang akan dibahas di hari Senin. Kalau aku sependek pengalamanku beberapa kali bawa dialog Ruang Demokrasi, aku cuma dikasih tahu topik beritanya, topik apa yang dibahas, isunya, lalu sama narasumber. Untuk pertanyaannya gimana? Aku dikasih tanggung jawab untuk bikin dan susun pertanyaannya sendiri gitu ya. Makanya kita perlu riset, kita perlu berlatih, kita perlu mencocokkan lagi. Oke, ada isu dan topik yang sudah dikasih tuh garis besarnya apa gitu temanya. Oke, kita akan bahas ini. Penting juga kita tahu narasumbernya siapa karena dari narasumber itu kita bisa menyesuaikan ini pertanyaan yang cocok buat dia apa sih. Oke, misalnya pengamat politik dari Unpad, oke kita kasih ke siapa gitu ya, pertanyaan-pertanyaan apa. Atau misalnya kalau topik-topik soal politik atau soal-soal lain atau soal pendidikan dan lain-lain. Lalu di Bukan Wacana memang list pertanyaan itu sudah ada gitu. Di beberapa dialog sebenarnya kita harusnya disiapkan ya pertanyaan-pertanyaannya tuh dari produsernya. Tapi di beberapa kesempatan tuh kadang hostnya tuh disuruh menyiapkan sendiri pertanyaannya. Makanya harus siap dengan hal itu. Pun kalau kita dikasih pertanyaan itu kadang tidak cukup di 1 jam dialog tuh. Aku paling sering di Bukan Wacana tuh meskipun dikasih pertanyaan tuh kayak kayak kadang 12 pertanyaan atau 10 pertanyaan itu kan sangat-sangat tidak cukup untuk 1 jam diskusi full time itu ya. Dan karena kan 1 jam tuh lama sekali kawan-kawan kalau kita diskusi di televisi gitu ya. Durasinya tuh panjang gitu. Apalagi kita ketemu narasumber yang aduh kita nanya sudah panjang tapi jawabannya dikit gitu ya. Nah itu perlu ada kelihayan kita sendiri sebagai hostnya untuk menggali lebih banyak informasi. Makanya aku bilang ke kawan-kawan bahwa penting banget kawan-kawan paham isu, penting banget kawan-kawan paham bagaimana harus meriset data, bagaimana harus mencari data dan informasi itu gitu. Oke, dan berlatih paling tidak sekali 2 kali lah. Kalau sudah punya jam terbang tinggi mungkin berlatihnya akan mulai minim ya karena sudah sering gitu ya. Tapi kalau misalnya kita awal-awal itu paling tidak berlatih sesering mungkin lah gitu kawan-kawan. Next. Oke, ini kayaknya tinggal dikit lagi kawan-kawan. Sorry aku ini ngoceh banyak banget. Kalau yang mau diskusi di kolom komen boleh ya menyampaikan pertanyaannya. Tapi aku mau bilang bahwa apa yang bisa buat kamu beda dari yang lain gitu teman-teman. Yang pertama atau yang paling inti itu adalah karakter. Kamu harus punya karakter. Teman-teman, kalau kamu tidak punya karakter, apa yang akan buat stasiun radio atau stasiun TV itu mau hire kamu untuk gabung ke mereka gitu. Eh, eh, Kamu harus punya karakter. Teman-teman, orang punya suara lebih bagus dari kita tuh banyak. Aku tidak menampik bahwa banyak kawan-kawan yang suaranya lebih bagus dari aku atau lebih berat misalnya lebih sesuai karakternya dan lain-lain. Tapi kita harus punya karakter sendiri teman-teman untuk juga menjadi ciri khas kita. Kalau dulu aku diajarin bahwa untuk gimana sih, aduh kalau aku pengen jadi penyiar radio tapi aku nggak tahu karakterku kayak gimana. Pertama
Kamu suka denger radio apa? Oke. Kamu suka penyiar yang mana? Kamu pelajarin cara dia siaran, lalu kamu copy cara siarannya, nanti lama-kelamaan kamu akan tahu, oke, kamu akan bisa menciptakan karaktermu sendiri, teman-teman. Jadi, penting banget kamu punya karakter karena, aduh ini di dunia broadcasting, khususnya Bandung, Jakarta, dan lain-lain tuh kayak, aduh MC tuh banyak guys, yang lebih murah banyak, yang lebih bagus banyak. Tuh, tapi kamu punya nilai jual apa, kamu punya karakter apa, sesuai nggak dengan mereka, dengan company mereka gitu. Kamu punya punya nilai atau value apa yang menjadikan kamu beda dari yang lain gitu. Sebenarnya kayak yang sekarang tuh kayak harus pintar-pintar branding diri dan menjual diri ya, istilahnya menjual diri dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Karena kita menjual jasa gitu ya, kita jual suara dan lain-lain. Paling penting kita punya karakter. Next. Oke. Lalu teman-teman bagaimana sih mengembangkan karakter yang kuat? Teman-teman, kita mesti paham betul diri dan potensi kita. Penting juga paham keunikan kita untuk menjadikan itu kekuatan sih sebenarnya gitu ya. Jadi lalu asah kemampuan komunikasi, dan kenapa ini penting untuk terus melatih kemampuan berbicara yang jelas, menarik, dan adaptif teman-teman. Karena kemampuan komunikasi ini tuh juga salah satu hal yang penting gitu ya untuk membangun karakter kita gitu ya. Teman-teman, kalau misalnya aku tanya host yang punya karakter mencolok banget, kalau misalnya di televisi, pasti teman-teman juga tidak pasti teman-teman sangat familiar sama Vincent Desta gitu ya. Si Desta meskipun suaranya cempreng minta ampun, tapi kayak dia punya karakter kan. Dia kalau ngomong tetap enak. Kalau dia bawa bawa acara tuh tetap enak gitu ya teman-teman. Ya karena dia punya karakter itu gitu. Aku mau bilang juga bahwa teman-teman, langkah pertama tuh tidak pernah sempurna. Kamu butuh ratusan langkah dan ribuan langkah untuk menjadikanmu ahli di bidang itu gitu ya. Aku pertama kali siaran dan beberapa minggu-minggu awal siaran, beberapa bulan siaran, bahkan sampai 1 tahun siaran, aku masih banyak dapat teguran dari produser, dari tim red gitu ya. Bahkan aku dapat surat peringatan gitu. Aku pikir bahwa teman-teman tidak pernah ada hal mudah atau tidak pernah ada kesempurnaan di langkah pertama kita gitu. Tapi akan ada, kamu harus menciptakan langkah-langkah selanjutnya untuk bisa menjadikanmu ahli dan menjadikanmu punya karakter sendiri gitu ya, yang akhirnya membedakan kamu dengan yang lain gitu ya. Gitu, oke. Next. Dan aku mau bilang, teman-teman, karakter yang kuat itu bikin penyiar atau host tuh eh, lebih dari sekedar membawa acara ya, karena kita harusnya jadi sahabat, kita harusnya bisa menginspirasi, dan kita bisa menjadi penyampai pesan atau apa, pembawa pesan yang ditunggu oleh audiens kita. Next. Satu terakhir teman-teman, aku mau bilang bahwa ini yang aku pegang dari mentorku juga, bahwa setiap orang tuh punya kesempatan yang sama untuk menjadi baik announcer atau host di televisi. Karena tidak ada suara yang jelek. Semua orang tuh punya potensi, punya suara, semua suara tuh punya potensi dan karakter, dan semua suara itu bagus, teman-teman. Tinggal bagaimana kamu melatih dan membangun karaktermu, teman-teman. Jadi, mau suaramu secempreng atau sedark apa itu suara kamu bagus gitu ya. Kamu tinggal mengembangkan dan menjadikan itu dan melatih itu, dan juga membangun karaktermu yang lebih kuat gitu sih. Aku pikir kawan-kawan. Semoga setelah ini eh, semoga teman-teman yang pengen di radio atau di TV itu dimudahkan jalannya gitu ya. Dan ya sudah selesai kawan-kawan. Terima kasih, segitu dari aku. Kita boleh open diskusi ya teman-teman. Sangat ya, aku kasih ke host, ke moderatornya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Emil. Wih, banyak sekali insight buat kita, banyak ilmu baru juga buat kita. Kita boleh kasih applause dulu buat Kak Emil. Terima kasih banyak Kak. Ini menjadikan
ilmu juga buat kita semua tentunya. Saya sendiri Kak Emil, saya juga dulu sih kayak pengen banget jadi seorang announcer, pengen banget jadi seorang TV presenter, tapi memang jalannya mungkin belum ke sana. Tadi Kak Emil bilang terakhir bahwa setiap orang itu pasti mempunyai potensi, pasti bisa menjadi seorang announcer atau TV presenter. Mungkin teman-teman di sini juga nanti dibukakan jalannya kan siapa tahu ya. Tapi keren loh kayaknya, bener-bener keren banget lah. Oke, teman-teman, kayaknya boleh nanti silakan minum dulu, kayak Emil istirahat dulu sebentar. Nanti sambil teman-teman kalau misalkan memang mau bertanya langsung ke Kak Emil, mau open cam juga boleh, langsung bicara begitu boleh. Terus nanti juga kalau mau tulis di kolom diskusi, di chat juga boleh, apa yang mau ditanyakan oleh teman-teman semua. Oke, saya ingin menyapa dulu, ini selamat malam buat Kak Tito, ada Kak Waode, Cahya, Mirahmad. Berarti ini Waode ini berarti orang-orang Sulawesi ya. Waode lah itu orang-orang Sulawesi ya kebanyakan ya. Terus tadi ada Kak Sakina, selamat malam dari Siantar, Kak Zia, Kak Oci, Kak Kurniawan. Kurniawan ini kayaknya ini teman saya deh di Patriarki kalau tidak salah. Kang Tony. Terus Kang Tony sudah bergabung di sini. Terus ada Kak Ocha, Kak Adisti, dan tentunya teman-teman yang lainnya juga. Boleh teman-teman kalau misalkan mau bertanya langsung, ini langsung di ke Kak Emil, boleh sekali karena saya tadi tuh kayak mendengarkan Kak Emil tuh kayak mendengarkan saya lagi ada mendengarkan di radio gitu. Bener-bener enak ya kalau misalnya announcer itu ngomong tuh bener-bener kayak aduh kayak nyampe gitu kita sebagai pendengar gitu kok Kak Emil kayak nyampe banget gitu ya apa yang dibicarakan Kak Emil tuh. Terus secara visual juga kita bisa bertemu di sini, seneng banget lah aku bisa ketemu dengan Kak Emil. Oke, mungkin Kak Tito ada yang mau sharing-sharing juga boleh loh. Sharing-sharing boleh. Ini teman-teman yang sedang merintis karir menjadi seorang announcer. Tadi kan sudah dikasih tips dan triksnya seperti apa dari Kak Emil. Boleh loh kita aplikasikan. Oke? Oke. Ini ada kolom chat BTW. Nah, kita langsung Kak Emil. Kita langsung baca aja kali ya. Ada kolom chat yang masuk dari Kak WOD. WOD Dwi Cahya Nirahmad ya. Saya ini boleh share tips agar bisa pede tentunya lagi tampil di depan umum dan gak nervous. Soalnya udah hampir 2 tahun gak MC ataupun siaran lagi nih. Boleh loh, Kak Emil bisa menjawabnya. Gimana sih katanya buat pede dan nervous karena kakak ini sudah vakum 2 tahun gak MC dan siaran lagi. Oke Kak Emil, check it out. Oke, terima kasih Dwi pertanyaannya. Aku pikir Dwi sebenarnya udah paham. Tapi sebenarnya gini ke teman-teman yang lain juga ya. Sebenarnya PD itu kan dari ya memang pasti aku jujur kita pasti meskipun sudah sering siaran baik di TV atau radio pasti setiap 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 kita akan memulai itu pasti ada rasa rasa deg-degan, pasti ada rasa aduh tidak enak gitu ya untuk mempresent atau kita memulai gitu ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman sudah mempersiapkan diri dengan matang itu akan berjalan dengan baik. Aku pikir harusnya dengan baik ya. Dan untuk membangun rasa percaya diri itu aku pikir um, seperti biasa-biasa, seperti biasa-biasa. Maksudku adalah membangun kepercayaan diri itu kan tadi karena kita sudah satu dengan persiapannya, persiapan yang matang. Persiapan matang tuh penting banget. Kalau kamu mau MC, kamu pasti akan sudah tahu rundown acara, narasumber dan lain-lain. Lalu berlatih, kemudian juga mempersiapkan semuanya. Aku pikir bahwa harga yang harus dibayar untuk kepedean kita atau percaya diri itu karena kita sudah punya modalnya gitu ya. Kan kalau kita mau ke Bali, modalnya 1 juta tuh kan kayak kita agak ragu-ragu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita ke Bali punya modalnya 10 juta atau 15 juta tuh kita kan pede banget ya. Masuk ke manapun jadi enak gitu ya. Masuk ke restoran atau mau belanja-belanja itu jadi enak ya. Aku mau bilang bahwa percaya diri itu berbanding dengan modal kita gitu ya. Modalnya tadi ya
kita persiapan yang matang, modalnya itu saja persiapan yang matang dan yang tadi berlatih ya. Kalau misalnya Dwi sudah vakum, misalnya sudah 2 tahun vakum, aku pikir akan memulai lagi mungkin pasti ada rasa-rasa deg-degannya gitu ya, tapi aku pikir persiapan tadi ya, menyiapkan modal tadi itu yang mungkin perlu lebih lagi gitu ya, dan berlatihnya sih aku pikir eh, itu ya. Menjawab nggak ya? Ini boleh langsung sih komen langsung nggak sih? Boleh. Iya ya, memang ya Ya. kalau misalkan percaya diri itu kita memang harus bisa menumbuhkan rasa percaya diri itu karena kita sudah ada di depan mata nih. Apa yang harus kita tampilkan itu yang benar-benar kita harus jadi yang terbaik begitu ya. Begitupun ini kayaknya kalau misalkan kita kayak demam panggung gitu ya. Kalau saya sih kalau misalkan kayak demam panggung itu yang namanya demam itu kita harus cari obatnya begitu kan. Kalau misalkan demam yang sakit kan kita beli obatnya pada sama misalnya kalau demam panggung itu kalau misalkan saya tuh biasanya cari-cari yang bisa meredakan si demam panggung. Misal kena muka kah atau misalkan kita kayak tarik nafas pelan-lahan terus dibawa enjoy itu juga menimbulkan rasa percaya diri ya yang tadi juga Kak Emil bilang. Oke, gimana Kak Dwi? Oh, sudah menjawab Kak, terima kasih katanya kata Kak Dwi. Terima kasih Kak Dwi. Oke, yang lain mungkin teman-teman, Kak Tito ada yang mau disampaikan? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Oke, Ini Kak, siapa yang itu open? dulu aja. Oh ya udah, Oh iya, nggak Kak apa-apa Ocha Kak. dulu aja, Ocha nggak Kakak dulu. apa-apa. Oh ya. Ocha dulu ya ini baik Kak. Teh Ocha. Ya silakan Kak Ocha, halo, silakan. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya? Ada aman? Waalaikumsalam Ada. warahmatullahi wabarakatuh Kak Ocha. Halo, selamat malam. Ya. Kak Tito, mohon maaf ya Kak Tito. Biasanya sih perempuan selalu menang ya. Hai Lagi Kak stres ya. Emila. Ya bener-bener. Kak Emil, sehat Kak Emil. Mudah-mudahan selalu sehat ya semuanya. Ini tadi ngomongin masalah radio dan juga TV ini tertarik banget ya, apalagi kan memang Ocha bener-bener apa ya, mungkin udah otaknya tuh udah bener-bener pengen banget ada di dunia TV ataupun juga di dunia radio gitu loh. Bahkan Ocha pun juga selalu bilang sama Tiwi selaku dari founder MC ini juga untuk, bagaimana sih caranya untuk jadi seorang jurnalis kayak gitu ya, karena pengen banget terjun di dunia itu gitu. Apalagi kan sekarang untuk cuan sendiri datangnya kan kayak kita jadi konten kreator, kemudian jadi YouTubers gitu kan. Nah, pernah sempet untuk di radio sendiri gitu ya, tapi di radio itu ini sekedar sedikit cerita ya, Kak. Di radio ini tadi kan bilang bahwa di dunia radio ini, Kak Emil sendiri selalu dapat teguran, sehingga teguran itu adalah menjadikan Kak Emil sendiri menjadi sukses mungkin ya. Karena teguran itu bukan menjadi teguran yang harus keluar dan juga keluar dari, pekerjaan itu, karena saya selalu ditegur gitu. Nah untuk pribadi Ocha sendiri, dulu Ocha pernah, siaran di radio gitu. Kemudian mungkin bisa dibilang bahwa terlalu nyaman untuk, diam di sana gitu loh. Karena tidak dilibatkan dalam, dunia permitingan, kemudian tidak ada yang namanya, apa sih, aku tuh siaran seperti apa sih sebenarnya gitu. Aku tuh masih cocok siaran atau enggak gitu loh. Seperti itu. Jadi tidak ada kepedean sama sekali dalam diri, karena tidak ada teguran, tidak ada, motivasi untuk, "Kamu tuh siaran harus seperti ini," gitu. Terus, kamu, nggak dikasih kesempatan untuk kayak contohnya kayak ada MC ataupun kayak gimana gitu ya. Karena tidak ada, perlibatan seperti itu sehingga untuk saat ini, di saat sebenarnya sih Ocha udah pede untuk kalau ada MC itu kayak, aku tuh pengen punya job gitu, tapi aku nggak pede karena tidak ada orang yang melibatkan untuk, ngasih tahu bahwa, "Kamu tuh seperti ini," gitu loh. Tidak ada hal yang kayak gitu, gitu. Terus pernah juga kan kayak, tadi ngelamar ke Ardan, emang bener Ocha juga sama nggak lolos gitu. Nggak lolos di sana karena, satu bahasa Inggrisnya yang, bisa dibilang, saya ancur gitu loh, bahasa Inggrisnya ancur. Kemudian saya juga pernah, ngelamar juga ke beberapa TV, ternyata itu juga bukan bukan jodoh saya.
belum ada jodohnya untuk di situ, mungkin ya next mungkin, ada jodohnya di sana. Nah, bagaimana sih caranya untuk, apa sih namanya, untuk ngasih motivasi untuk diri sendiri bahwa memang aku tuh bisa gitu loh, Kak. Aku tuh bisa, bahwa aku tuh di dunia Kakak tuh aku bisa gitu. Walaupun sebenarnya aku nggak terlalu pede banget ya, Kak, karena kan di dunia broadcasting juga kita jangan terlalu pede, takutnya kan nanti kalau terlalu pede juga kan itu nantinya ada apa, di saat kita ada di atas, tiba-tiba kita terjun ke bawah gitu, benar-benar bawah karena terlalu kepedean banget kan gitu. Tapi intinya saya pengen banget ada di dunia Kak Emil, saya pengen banget ada di dunia radio dan juga di dunia TV sesuai dengan karakter saya sendiri yang seperti ini, kayak gitu. Nah seperti apa sih untuk, apa sih, bisa memotivasi diri sendiri bahwa aku tuh bisa, kayak gitu, Kak. Terima kasih. Terus ini aku langsung jawab aja. Adiksi ya. Iya, terima kasih Kak Ocha. Ya boleh Kak ini langsung jawab saja. Silakan. Oke, aku mau disclaimer juga sih beberapa. Tadi Ocha sempat bilang selalu dapat teguran ya. Sebenarnya enggak sih. Itu aku tadi bilang bahasanya adalah aku awal-awal siaran dari beberapa minggu awal, bulan, dan bahkan setahun siaran tuh masih sesekali mendapat teguran ya karena ada salah dan lain sebagainya. Tapi itu sangat wajar. Em, Oke, aku mau nanya dulu sebelum aku jawab. Ocha pernah siaran di radio manakah? Dulu saya siaran di RDI, Kak. RD, RDI di Bandung ya itu ya? Ya, betul, itu dulu RDI itu kalau apa sih? Radio apa? Radio Dangdut Indonesia. Oh, berarti Tapi di betul. dangdut ya. Betul, tapi kalau Oke. dulu tuh saya sempat ada meeting kan, kalau dulu tuh ada meeting selama 1 minggu sekali kita ada meeting, kemudian ada evaluasi. Nah, di situ justru saya seneng banget kayak Ocha tuh dilibatin di situ, kemudian kayak apa ya, kayak bener-bener, "Kamu tuh harus kayak gini." Jadi setiap ada satu program, contohnya Ocha tuh pegang program, Dangdut Asik contohnya Dangdut Asik. Kemudian saya tuh, harus, menerangkan kayak, "Ini kenapa kamu bisa nurun nih? SMS-nya dari kemarin tuh segini, tapi kenapa kamu jadi nurun seperti ini? Kemudian pendengar kamu tuh" karena kan ada rating juga kan kalau pendengar dari streaming ataupun juga si pendengar kayak gitu, ada ratingnya sendiri. Kemudian saya ditegur juga, tapi saya seneng dengan ada teguran itu, karena itu bisa memotivasi saya untuk bisa lebih baik lagi gitu. Oke, Kayak gitu, oke. Kak, heeh. Tapi kan Oke. kalau untuk kemarin-kemarin saya sempat pindah juga gitu kan, sempat pindah juga tapi tidak ada. Jadi menurut saya tuh saya nyaman aja ada di dunia ini gitu. Tanpa ada teguran, tanpa ada apa-apa, ya saya terlalu nyaman mungkin di sini sehingga saya tidak tahu karakter saya tuh seperti apa sekarang Tapi gitu. sekarang masih siaran. Yah masih, tapi nggak usah disebutin ya. Oh, nggak apa-apa Heeh, kayak gitu. gitu, heeh, Eh, kayak gitu. tapi Ocha nyaman nggak siaran di RDI? Kalau dulu sih nyaman. Dulu nyaman, karena itu kan radio dulu ya, gitu. Itu selama 4 tahun lalu, Hmm. Ocha 4 sukanya tahun di yang radio lalu. apa? Sebelum Sebenarnya. yang sekarang, ya itu RDI Eh, eh, itu, seneng sekarang banget. apa? Sekarang di mana? Sekarang sih ada ada Tapi sih, tapi di heeh, radio juga. heeh, di radio juga, kayak gitu. Karakternya apakah beda dari radio yang pertama dengan yang sekarang? Karakternya beda banget kalau Hmm. sekarang, karakternya Kalau sekarang mungkin di bisa apa? Anak muda atau berita eee, atau anak muda campur berita mungkin ya. Jadi anak muda ya, pop tapi kita harus bacain berita Bandung mungkin kayak gitu. Nah, mungkin kalau memang di urban sini sih atau MGP? heeh, Jadi kamu heeh, urban. Gak apa-apa tahu kita boleh sebut-sebutkan di sini tuh. TTW nggak akan keluar kan? Enggak lah. Boleh tahu Aduh aman gawat kok. gawat gawat gawat. Ya mungkin Boleh bawa kalau merek ya? Boleh ya? Boleh dong, boleh dong. Boleh Aku juga dong. ya mungkin Biar sharing-sharing. heeh, jadi kalau kalau sekarang tuh mungkin Ocanya terlalu nyaman ya gitu, hmm, terlalu nyaman tuh sehingga Ocha tidak tahu karakter Ocha sendiri gitu loh, Kak, kayak gitu. Jadi oh, Ocha tuh nggak tahu, gitu. Ocha tidak ada teguran sama sekali gitu. Karena kan, untuk Ocha sendiri Ocha senang ditegur. Maksudnya Ocha senang ditegur teh, jadi kayak aduh ditegur teh jadi bahasa Sunda ya. Jadi kayak senang ditegur itu jadi lebih baik untuk Ochanya sendiri gitu, bahwa, "Oh, Ocha tuh harus kayak gini ya, oh berarti aku salahnya di sini. Oh aku tuh harus seperti ini," kayak gitu. Justru kan teguran itu bisa membuat kita tuh lebih baik lagi untuk ke depan, seperti itu.
Gitu, Kak. Oke, yang kamu minta tadi itu motivasi ya. Sebenarnya kamu Ya. sudah terjun di radio kan. Maksudnya kamu sudah menjadi bagian dari radio gitu kan. Jadi penyiar dan lain-lain. Sebenarnya kamu nggak perlu nanya lagi gimana aku mau terjun di dunia seperti atau di dunia broadcasting. Karena kamu sudah jadi pelaku broadcasternya gitu ya. Aku pikir yang perlu kamu, mungkin kamu hanya merasa lagi jenuh saja dengan kondisi sekarang atau dengan karakter radio kamu sekarang gitu ya. Makanya tadi aku menanya beberapa hal ke kamu bahwa kamu lebih suka karakter yang mana? Oke, aku lebih suka dangdut, misalnya Dahlia dan sorry, misalnya aku lebih suka dangdut dan lain-lain. Karaktermu lebih dapat di dangdut, kemudian sekarang kamu ada di posisi yang oke, mungkin sekarang karena memang makanya aku tadi bilang ya di awal kamu penting banget tahu radio yang kamu tuju tuh, karakter radionya gitu ya. Kamu sekaligus dengan iklim-iklimnya di dalam gitu. Karena setiap iklim radio tuh beda-beda gitu ya. Kalau di PRFM sendiri misalnya aku ya, oke aku sudah siap di yang tadinya aku pengen ke radio anak muda, aku jadinya pengen di radio apa? Jadinya aku masuk ke radio news, radio berita, tapi aku sudah tahu konsekuensi di dalam gitu ya. Eh, radionya radio berita, radio yang beda banget jomplang sama anak muda dan di setiap radio itu beda-beda gitu ya. Kalau di kami pun di radio PRFM kami nggak, oke penyiar tuh bisa ikut meeting, tapi tidak ada meeting yang meeting bareng penyiar radio bareng-bareng tuh kayak yang kayak bisa setahun 2 kali atau setahun sekali doang gitu loh. Em, Sebenarnya ada solusinya sih kalau misalnya Ocha pengen mengembangkan itu atau paling tidak ngobrol gitu ya. Sesekali coba ngobrol dengan program direkturnya atau produsernya gitu. Tadi aku siaran kayak gimana sih? Tadi aku siaran enak nggak? Atau ada evaluasi nggak ya aku siaran tadi gitu ya. Itu untuk improve kamu saja gitu ya. Kamu perlu inisiatif itu misalnya kalau kamu pengen tahu seberapa kemampuan kamu siaran gitu ya. Itu. Lalu juga jujur aku pun sesekali motivasi itu nggak ada gitu ya. Aku lagi nggak pengen siaran, anjrit, ini lagi nggak pengen siaran, bisa cari penyiar lain ganti, ganti dong, Kang ganti siaran dong. Kalau kamu lagi di posisi nggak pengen banget siaran, jangan siaran deh. Itu tuh kan karena kan kita siaran tuh harus profesional ya. Walaupun ada situasi-situasi tertentu yang mau tidak mau harus siaran gitu ya, maupun sambil nangis dan lain-lain kita harus tetap tetap profesional. Tapi aku mau bilang bahwa kita sebagai pekerja atau sebagai announcer kita tidak setiap saat harus termotivasi tinggi bahwa oke aku harus on terus nih motivasinya. Motivasi itu kan kayak iman ya, kadang naik kadang turun gitu ya. Kalau kamu lagi di posisi yang down atau lagi di posisi turun motivasinya, ya udah biarkan dulu. Jangan paksa. Aku pun pribadi kalau aku sudah datang kondisi yang capek dan aku tidak pengen siaran, aku cari penyiar pengganti gitu ya. Lalu eh tadi kalau kamu pengen tahu, oke, aku bahkan tadi kalau aku yang sedikitnya aku tangkap dari Ocha mengeluhkan bahwa kok aku jadi pindah dari satu radio ke radio B, aku jadi kayak kehilangan karakterku ya. Kok aku jadi tidak tahu aku nih cocoknya di mana gitu ya. Sebenarnya eh sebenarnya mudahnya adalah kamu nyaman tidak. Kamu nyaman tidak ketika kamu siaran di radio yang sekarang. Oke, aku lebih nyaman di radio sebelumnya nih. Oh, berarti aku lebih cocok di karakter yang ini ya. Nah, di karakter misalnya karakter radio dangdut misalnya. Oke, aku lebih di situ. Kalau sekarang anak muda, karena aku sudah di radio anak muda, karena kesempatannya lagi ada di radio anak muda, apa yang bisa aku lakukan gitu ya. Tadi, kalau kamu misalnya butuh insight atau masukan, kamu sering-sering ngobrol dengan produsermu atau misalnya tim redmu gitu ya. Apa yang kurang, apa yang perlu diimprove. Atau dengar lagi penyiar radio lain, atau dengar lagi radio lain, atau penyiar yang kamu suka untuk siaran gitu ya. Oh, oke, aku bisa improve. Oke, tadi aku siaran kayaknya aku pribadi Ocha, caraku adalah aku bisa mengukur, oke, aku tadi siaran perfect. Atau aku tadi lesu banget ya. Aku tadi tidak perfect siaran malam ini. Atau sejam terakhir aku tidak begitu energik siaran. Aku sudah bisa menilai itu.
Karena gini, ketika kita siaran tuh sebenarnya kepuasan diri sih. Aku pribadi karena apa ya, kita kepuasan diri sendiri ya. Kalau kamu misalnya tadi 1 jam atau 2 jam atau 3 jam tadi siaran dan aduh aku bingung deh tadi aku bagus nggak ya, kamu puas nggak dengan dirimu sendiri ketika siaran? Oke, kalau kamu tidak puas, kamu tanya apa yang kamu evaluasi sih sebenarnya, evaluasi sendiri. Karena kan kamu pasti akan tahu ya, karena pasti kamu sudah beberapa lama kan dalam jangka waktu beberapa bulan di radio itu dan kamu akan tahu karakternya juga seperti apa. Sebenarnya yang bikin kita punya karakter dan kita paham karakter kita tuh adalah dari beberapa hal tadi ya, dari kita paham diri kita paham oh oke potensiku adalah aku lebih lihai ketika ngomong soal dangdut, radio dangdut atau lagu dangdut, aku lebih lihai misalnya soal hiburan ABCD gitu ya. Aku lebih lihai misalnya interview dengan orang yang dengan pendengar yang suka dangdut dan lain sebagainya dengan iklim dan karakter ini. Karena memang ketika kita switch ke karakter yang beda atau ke radio beda itu kan kita harus belajar lagi ya banyak hal ya. Tadinya radio berita atau radio dangdut tiba-tiba radio pop misalnya anak muda dan sebagainya. Tapi aku pikir bahwa aku mau bilang bahwa tidak masalah ketika misalnya sesekali kamu ada di kondisi tidak pengen siaran atau motivasinya lagi down dan tidak ingin melakukan apa-apa itu tidak apa-apa gitu ya. Artinya kamu juga mengamini bahwa oh oke aku lagi kondisi tidak baik untuk siaran. Oke, aku tidak puas dengan siaranku seminggu ini gitu ya. Apa yang perlu aku evaluasi? Ngobrol sama pemret, ngobrol sama produser. Aku perlu improve apa ya? Dan eh, soal MC ya, soal MC itu memang apa ya? Aduh, ini tricky sih. Aku pun kayak eh, job itu, aku pun lebih paham karakterku ya. Oke, aku lebih paham. Oke, aku bisa MC, aku bisa moderator. Tapi kekuatanku di mana? Aku tahu kekuatanku di moderator gitu ya. Jadi ketika ada job yang datang, misalnya kamu dikasih MC atau moderator, aku bakal milih moderator. Atau aku sudah paham karakterku, aku punya kekuatan di interview gitu. Aku punya kekuatan di wawancara. Nanti kamu akan bisa memilah itu, membedah itu di diri kamu gitu ya. Tapi yang sekarang sih aku pikir bahwa ya ya jalani dulu sambil kamu cari peluang yang lain gitu ya. Sambil evaluasi kamu siaran yang tadi aja gitu tanya. Nyaman gak ya tadi aku siaran? Kamu puas tidak? Kamu diri pribadi kamu tuh puas atau tidak dengan siaran yang tadi gitu ya. Kalau aku boleh bilang aku sedikit orang yang eh, bisa bisa dibilang aku perfect dan aku terlalu mengintimidasi diriku sendiri kalau aku pribadi ya, karena kayak aduh anjir tadi jelek, aduh anjir walaupun orang-orang bilang bagus tuh kok bagus bagus gitu, karena aku menginginkan hasil setinggi mungkin dan kayak kalau nggak nyampe tuh aku suka kecewa dengan diriku sendiri gitu. Itu yang sebenarnya hal buruk yang kayak kita perlu evaluasi lagi ya. Kayak yang penting kamu nyaman, yang penting itu masih bisa mendatangkan kebahagiaan untuk kamu tuh, aku pikir masih oke ya. Terlalu nyaman dan tidak tahu karakter tadi ya, terakhir. Terlalu nyaman. Apa yang bikin kamu eh merasa kehilangan karaktermu? Kayak yang aku, kamu mungkin perlu nanya ke diri pribadi ya. Aku sebenarnya nyaman di mana atau karakterku di mana gitu, kekuatanku di mana gitu ya. Tapi karakter itu kan kita bangun dengan kekuatan-kekuatan yang kita punya ya gitu ya. Oke, mungkin mungkin nih ada banyak penyiar radio sama presenter TV yang lain-lain gitu. Tapi kenapa Teh TV milih Emil nih? Oke, yang untuk ngisi ngisi diskusi malam ini gitu ya. Mungkin Teh TV udah lihat, oh Emil ini punya karakter ini gitu, punya karakter. Oke, Emil branding diri juga ya. Oh, Emil suka Ya, ngisi-ngisi betul. ke ke kelas-kelas lain gitu ya, ke suka sharing diskusi dan lain-lain. Mungkin dia akan cocok gitu ya. Dan aku pikir bahwa eh, percaya dengan dirimu, hargai dirimu, hargai proses proses yang kamu lakukan sekarang, eh, apresiasi diri sekali-sekali itu penting banget sih. Yang itu yang buat akhirnya kamu juga akan lebih paham soal keinginanmu, karaktermu, dan kamu bisa membentuk itu sih pelan-pelan ya.
tidak mesti 1-2 malam jadi ya, karena aku bilang bahwa langkah pertama tuh tidak pernah sempurna. Kita butuh puluhan, ratusan, bahkan 1000 langkah untuk menjadikan kamu ahli di situ. Gitu, Ocha. Iya, Aku panjang banget ya, sorry ya. tidak apa-apa dong, Kak Emil. Tentunya ini kan menjadikan insight juga buat kita ya. Kita boleh kasih semangat dulu buat Kak Ocha. Kak Ocha semangat selalu. Nanti dimanapun Kak Ocha siaran, begitu jadi announcer, tetap semangat pastinya ya. Tadi juga saya headline-nya adalah kita itu menjadi announcer itu memang kita harus punya ini bilang tolak ukur ya. Terus juga kita mood juga ternyata mempengaruhi ya, mempengaruhi ketika nanti kita bisa menyampaikan rasa itu enak apa tidaknya, mood juga mempengaruhi pada saat siaran ya. Karena memang kalau dari pendengarnya sendiri, kalau misalnya kita ngedengerin orang yang lagi siaran di radio itu, dia akan ngerasa sih, oh kayaknya ini kayaknya mungkin moodnya lagi kurang enak. Kita sebagai pendengar bisa merasakan itu loh. Soalnya saya sendiri memang pendengar setia di radio dulu ya. Apalagi kalau misalkan ngedengerin orang cerita apa segala macam, kayak seneng. Oh kalau misalkan memang dia lagi senang tuh, oh ini moodnya bagus. Jadi mood juga mempengaruhi ya ternyata ya untuk menjadi seorang announcer. Jadi keren sekali deh. Oke, Kak Ocha, terima kasih banyak. Dan lanjut mungkin Kak Tito, ada yang mau disampaikan, sharing-sharing di sini, boleh banget loh. Oke. Selamat malam Kak Emil, Kak Adiksi, Kak Tiwi, dan kakak-kakak semuanya. Sebelumnya, Malam, Kak Tito. mungkin ini pertama ya, pertama kali ya saya maksudnya fokus ke arah TV dan radio gitu. Karena dari dulu dan sekarang pun alhamdulillah gitu, dari segi kerjaan aku database banget gitu. Database banget dan jauh dari MC lah, announcer lah, atau jauh banget pokoknya gitu ya. Cuman ya keinginan belajarku untuk menjadi MC gitu, itu ya cukup bisa membawaku sehingga hari ini gitu kondisinya. Nah, cerita sedikit ya, mungkin sebelumnya juga dulu ya, kenapa suka dengar radio mungkin dari Nightmare Side mungkin ya, dari dulu kan Nightmare Side gitu ya, itu jam 11:30 rame-rame gitu kan, sama teman-teman rumah kayak, wah seru banget gitu Nightmare Side, sampai keimpi-impi gitu kalau mau tidur mah gitu kan, gara-gara dengerin itu gitu. Berarti itu Pokoknya malam artinya ya Jumatan ya. betul. Berarti artinya mungkin dari segi pembawaan pembicaraan dan karakternya itu sampai ke pendengarnya gitu ya. Itu mungkin dari salah satu parameter itu sukses atau tidaknya gitu. Nah, terus pengalaman announcer itu nggak ada sama sekali, dan memang di sini pun kayaknya tujuanku belajar untuk menjadi MC tidak untuk menjadi announcer gitu ataupun jadi presenter TV, walaupun yang nggak tahu ya ke depannya, cuman ya memang nggak ke sana dulu arahnya, cuman ya pengen berbicara dengan lancar, terus pengen mengutarakan apa yang ada di otak tuh kepada announcer atau audiens tuh jelas tuh gimana caranya gitu. Nah, jadi kenapa itu menjadi dasar aku sendiri gitu pengen belajar di MC gitu. Terus selain daripada itu mungkin dari Kak Emil ya, itu kan sebelum presenter atau menjadi announcer itu pasti mempersiapkan skrip dan lain-lain gitu kan. Nah, kadang ya pada saat ya dulu sempat juga jadi MC, tapi itu di MC di kantor gitu kan, MC di kantor, acara formal, yang terkadang suka keluar jalur dari apa namanya, skripnya, yang membuat jadi kayak ngalor ngidul gitu. Nah, itu kan tapi yang ditakutkan pada saat kita terlalu banyak baca juga kan itu salah juga ya, gitu. Salah juga gitu. Jadi mungkin dari, Kak Emil gitu bisa ada tips and trick gitu ya terkait biar kita jadi MC tuh nggak ngalor ngidul juga. Terus yang kedua, eee, gimana caranya kita latihan vokal gitu ya, biar enak biar enak didengar sama audiens gitu. Kadang sempat juga kita atau saya sendiri gitu sempat suaranya ceket gitu ya, eee agak naik gitu ya si falsetnya teh kata orang mah gitu ya. Nah itu gimana caranya gitu biar enak didengar sih, itu aja sih Kak. Mungkin ada tips and triknya gitu. Oke, thank you Kak Tito. Oke, silakan Kak Emil.
Terima kasih. Itu tadi pertanyaannya script MC kan sama latihan vokal ya. Iya nggak sih? Dua itu ya. Eh, aku pribadi, aku mau disclaimer juga. Aku pribadi tadi bilang ya bahwa kalau kalau soal MC itu memang tidak begitu menjadi kekuatan, tapi sekedar bisa-bisa ya bisa gitu ya. Tapi kalau aku mau bilang sebenarnya kalau MC itu kamu perlu paham dulu kan, ada MC formal dan ada MC non formal kan. Kalau MC formal misalnya MC wedding dan lain-lain itu kan kamu pasti akan paham ya, oke MC adat Sunda gimana, MC adat Jawa, MC adat Sumatera kayak gimana. Kamu harus menyesuaikan diri dengan situ ya. Kamu paham paham akan hal itu gitu. Kalau kamu sudah paham, kamu tuh perlu riset juga gitu. Ketika orang bawa MC wedding Sunda tuh kayak gimana sih? Bawa adat Sunda atau adat Jawa tuh gimana sih? Kamu perlu riset itu tuh. Dari situ tuh kamu akan tahu bahwa oke, ada skrip atau ada hal-hal yang bisa aku utarakan atau aku bawa ketika aku membawa MC formal di acara wedding dan mungkin ada hal-hal yang perlu aku hindarin gitu ya. Pentingnya juga untuk berdiskusi dengan timnya, tim WO-nya misalnya gitu ya, tim IO-nya gitu ya. Tapi kalau MC informal, misalnya MC konser atau misalnya MC ulang tahun dan lain-lain itu lebih bebas gitu ya. Lebih lebih bebasnya tuh kamu lebih bisa berekspresi gitu. Oke, misalnya kalau MC ulang tahun kan kamu bisa lebih interaktif dengan para para audiensnya, kamu bisa nambah-nambahin skrip yang lain-lain gitu ya. Tapi yang inti-intinya kamu sudah pegang narasumbernya siapa atau siapa yang lagi ulang tahun dan sebagainya gitu. Kamu perlu riset siapa siapa klien kamu gitu ya. Itu sedikitnya dari aku gitu ya. Jadi bedain dua hal itu ya. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika MC formal misalnya, lalu juga em, misalnya di acara-acara formal tertentu gitu ya. Kalau acara formal misalnya dengan pemerintah kan itu agak-agak ini apa ada banyak persyaratan dari mereka kalau pemerintah gitu ya. Kalau MC di pemerintah, MC formal pemerintah, diskusikan saja dengan panitianya, diskusikan saja ada hal-hal yang apakah perlu ada yang di disclaimer gitu ya, ada atau tidak gitu ya. Paling penting sih sebenarnya kalau kalau MC formal tuh penyebutan nama tuh hal krusial ya, kamu nggak boleh salah sama sekali, penyebutan gelarnya, penyebutan sebagainya tuh nggak boleh salah. Lalu juga kalau di MC informal, aku pikir dia lebih bebasnya karena kamu bisa dengan karaktermu ya bawa ekspresi juga dan tentu kamu harus riset ya, riset yang baik tuh kayak kayak yang tadi kamu lihat oke, MC konser tuh siapa, gimana sih, atau misalnya MC in lari maraton kayak gimana sih. Jadi kayak kamu kamu riset dulu, lalu juga kamu bisa eh, nanti dengan nggak bisa bilang nanti dengan sendirinya nanti nanti dari situ tuh kamu sudah tahu clue-cluenya tuh tapi kan karena kita sebagai MC dan kita eh, eh, kita garda terdepan acara kita sukses gitu ya ya kamu makanya perlu perlu riset tadi dengan MC-nya MC, formal atau informal lalu juga kamu perlu catat dengan detail dan juga kamu perlu menghafalkan hal-hal detail sih tambahan tuh bisa ngikut sih sebenarnya sebenarnya kan kalau kalau MC tuh kita nggak butuh banyak yang maksudnya skrip yang gimana gimana ya sebenarnya kayak yang list acaranya, kemudian itu sebenarnya itu bisa disesuaikan sih dengan misalnya kalau kamu udah dapat rundown, kamu punya list acaranya apa saja, kamu bisa tinggal ditambah-tambahin sih dan bisa di present sih, bisa bisa dibawakan sih aku pikir itu ya. Teh Tiwi bisa sharing juga sih soal MC. Teh Tiwi lebih lebih keren kalau soal MC. Itu Tito semoga menjawab sama latihan vokal ya. Aku pikir penting sih latihan vokal yang satset gitu ya. Kamu bisa yang kalau aku tuh misalnya kalau mau siaran atau misalnya 2 menit 3 menit sebelum siaran tuh kayak yang latih vokal di eh, aku biasanya kayak yang aduh aku lupa lagi namanya. Kamu bisa kayak yang sebut A I U E O tuh kayak yang aku biasa kayak will you gimana sih?
Biasanya kamu pakai gimana ya? Aku lupa lagi calling ini namanya gitu. Tapi kamu bisa pakai kayak yang latih di mulut dulu a i u e o-nya, lalu kamu bisa humming, tahu humming kan ya, guys? Kayak jadi kayak kamu latih suaranya tuh Gem-gem kan, gitu ya. iya humming itu namanya humming ya kawan-kawan ya. Mhm. Namanya Oh humming, ya. jadi kayak jadi antara ya, jadi antara di mulut tapi dia nggak keluar gitu tuh untuk melatih biar artikulasi juga sih ya vokalmu gitu ya. Terus ada kayak kalimat kayak yang kamu bisa latih bibir juga sih, bibir sama lidah ya. Kayak yang bisa eh, aku biasanya kayak gimana? Kayak gitu terus kayak aku biasanya kayak William, jadi kayak William, ada ininya gitu ya. Terus aku biasanya kayak a i u e o a i u e o a i u e o, terus kayak humming, paling penting sih humming kali ya, aku paling sering humming sih, kayak humming tuh biar bisa enakan aja gitu, maksudnya di pernafasan, jadi ya pernafasan perut sama suara di dalam tenggorokan dan mulut tuh bisa lebih enak gitu. Nanti kalau kita keluarin suara tuh jadi suaranya lebih agak stabil aja gitu ya. Jadi kayak kayak kasih pemanasan gitu ke suara kita, ke baik di perut pernafasannya, di tenggorokan juga gitu. Itu sih. Aku biasanya kayak ya itu yang simpel sih, yang biasa aku biasa gitu ya, di bibir, di mulut gitu ya. Aku biasa ini dua jari atau sejari gitu, terus aku kayak abis itu aku humming gitu ya, kedengaran nggak sih? Aku humming kayak gitu, Gimana terus kira-kira? terus kayak kayak aku bilang aku pakai kata William, William, kayak will you gitu sih. Itu pemanasannya ya. Kalau Iya. kalau aku nggak ada latih-latih vokal yang aneh-aneh sih Tito, tapi untuk pemanasan menghindari falsetto tadi ya, ketika kamu baru mau mulai, oke aku baru anjir aing telat ke lokasi lokasi acara misalnya, terus udah ngos-ngosan dan lain-lain, oke. Terus belum pemanasan vokal misalnya dari bangun pagi dan sebagainya, itu pakai itu aja sih, pakai humming, pakai pakai teknik bibir tadi, pakai teknik kalimat tadi sih, sama a i u e o-nya gitu ya, biar lebih enak enak aja gitu. Agak Oke. membantu. Iya. Itu banget sih pastinya sih, karena kan belum pernah juga, cuman kayaknya ya gorengan sih yang mengganggu jadi falsetto ya sebenarnya. Nah, Minyak selalu lebihnya. betul betul. Makanan-makanan berminyak yang membuat suara tik kayak lebih ya kurang enak didengar aja sih sebenarnya. Oke, Iya. thank you Kak Emil, sangat bermanfaat banget. Oke, William gitu ya. aku ketik Thank ya biar you, bisa thank you, ini, thank you. kedengeran nggak ya tadi aku ngomong Williamnya. Aku tulis Willy. Nanti kita dengarkan lagi di rekaman ulangnya ya. Williamnya ya. Iya. Itu tuh aku udah klik ke situ. Will you, William. Oh iya. Jadi memang kayak kena muka, humming, artikulasi nanti biar lebih terdengar jelas begitu ya. Dan bisa menghindari falset-falset tisleo gitu ya, tisleo suara gitu ya. Jadi kita bisa atasi dan handle. Tadi dikasih tips and trick dari Kak Emil tentunya. Thank you loh Kak Emil. Oh ya, ini Kak, ada di chatnya tadi Kak Ocha kayaknya ini deh apa namanya, kepotong deh. Ini katanya tadi sudah dijawab belum ya? Satu lagi Kak, bagaimana siaran agar rame dan kocak juga, sama bagaimana jadi seorang host TV biar keterima di TV begitu, katanya begitu Kak. Jadi kayak buat jadi host yang kocak seru bagaimana sih? Boleh kasih tips dan triksnya Kak Emil? Hmm, aku nggak tahu takaran rame dan kocak di radiomu ya Ocha ya. Tapi makanya aku bilang tadi bahwa misalnya kamu di kita taruhlah di Dahlia ya, atau kita taruh di mana ya biar enak ya. Kalau di aku tuh sebenarnya
Karena kan di setiap siaran tuh nggak mesti kita rame terus ya, karena mungkin beda radio ya. Kalau di aku kita nggak mesti rame terus, kita nggak mesti kocak juga gitu ya, karena kita pembawaannya serius. Kalau di kamu misalnya adalah radionya radio fun, radio dangdut, atau radio sekarang adalah radio anak muda, aku pikir bahwa makanya kamu penting tadi baca isu, kamu penting tadi paham isunya nih. Oke, lagi rame nih si Agus ini nih, soal Agus. Kamu bisa masuk dari situ gitu, Ocha. Jadi kayak yang, duh soal si Agus gitu, atau soal misalnya apa yang lagi rame misalnya Agus tadi ya. Soal si Miftah, si Gus Miftah, atau misalnya soal soal apa lagi yang lagi rame ya kalau soal soal anak muda tuh. Eh, Ya intinya itu pertama kamu baca baca situasi dulu lalu sebenarnya kalau mau mau rame dan karena kan kamu sebenarnya bukan stand up comedy kan sebenarnya bisa hal-hal sederhana sederhana aja tuh bisa bikin bikin pendengar kamu merasa merasa oh seru nih penyiarnya oh asik nih penyiarnya kocak kayak gitu-gitu ya makanya aku bilang bahwa kamu perlu paham soal soal isunya gitu ya nanti dari kamu paham soal isu kamu bisa masuk ke itu bisa jadi bridging kamu misalnya mau nganterin mau putar lagu apa gitu ya soal patah hati dan lain-lain itu bisa masuk gitu ya terus oke rame dan kocak oke terus semoga itu menjawab terus bagaimana pengen Terus jadi ini Kak, biar jadi keterima katanya di televisi. ya Tentunya oke kita punya keahlian ya, orang apa host ya kayak nah aku juga mau nanya kalau kamu tuh kamu mau ke TV tuh kamu mau di program apa kamu mau di mana kamu mau jadi host yang seperti apa makanya aku nanya lagi kamu mau jadi host yang kayak gimana Ocha kamu mau oke em, kamu mau jadi reporter TV yang kayak gimana gitu oke mau jadi jurnalis kah reporter TV atau jadi host yang bawa dialog serius atau kamu mau jadi host yang fun kayak acara-acara host yang entertain gitu ya kamu harus bedain itu dulu gitu dan kamu harus tahu gitu posisi kamu di mana karena jujur dan sejujurnya karena memang kita masuk ke TV switch ke TV itu memang satu skill juga ditambah juga koneksi sih koneksi itu penting banget dan kamu harus paham kamu pengen di mana dulu gitu. Kalau misalnya karena aku basicnya aku sudah paham bahwa aku adalah jurnalis, lalu aku paham bahwa basicku adalah radio dari berita, backgroundku radio berita, oke aku cocok masuk ke news gitu ya, ke news, ke TV news. Aku cocok jadi host host berita atau host dialog dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kamu posisinya sekarang adalah di radio dangdut atau di radio pop, terus kamu mau masuk ke radio news itu kamu mau ke TV news atau ke host news itu akan agak susah karena agak jomplang gitu ya. Makanya itu tuh penting banget background kamu gitu ya. Kalau makanya aku tadi nanya kamu pengen di TV mana gitu, kamu pengen di program apa gitu, kamu udah harus paham itu dan kamu harus bangun karakter itu karena kalau kalau memulai di usia yang agak terlambat di jadi seorang jurnalis atau TV news presenter di TV itu memang agak tricky ya karena tidak aku bilang memang agak sulit juga sih makanya aku tadi membalikan itu ke kamu juga kamu pengen di yang mana gitu. Itu Oke, oke. Kayaknya seru banget ya. Diskusi, sharing-sharing, banyak insight juga di malam hari ini. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi dari Kak Sakina mungkin, dari Kak Ocha, Kak Ocha tadi sudah ya, Kak Adisi mungkin, Kang Tony, Kang Kurniawan, Kak Zia mungkin, ada yang mau tanyakan lagi sebelum nantinya kita akan menyudahi. Kita akan selesai di acara Bicara MC batch ke-6 kali ini. Mungkin ada atau tidak? Oke, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Paling dari saya kayaknya mungkin sebelum nanti kayaknya closing statement ya. Saya mau nanya nih, di antara pilihan, memilih, biasanya kan orang suka ada pilihan ya, pilih satu atau dua ya. Kalau kayaknya sendiri lebih pilih menjadi seorang announcer atau di radio, atau menjadi seorang TV presenter di TV?
Aku sebenarnya niatku adalah aku akan ke TV jadi uh, presenter TV sih. Oh, oke, berarti bisa TV ya. Oke, terbaik. Mungkin terakhir kayaknya ada closing statement untuk kita nanti sudah ini kita akan akhiri. Ada closing statement dari kayaknya, silakan. Oke, terima kasih Adiksi. Aku mau bilang ke teman-teman, apapun kondisimu sekarang, apa yang kamu lagi rasa atau apa yang lagi kamu perjuangkan, pelan-pelan dan yakin ke diri kamu, kasih kesempatan untuk bisa mencoba semua hal, atau paling tidak kalau kamu sudah paham karaktermu, jangan lupa atau jangan patah semangat untuk mencoba gitu ya. Karena aku pikir bahwa kita tuh bisa jadi apapun yang kita mau gitu ya, apapun keinginan kita tuh bisa gitu ya. Dengan berlatih, dengan paham karakter kita, dengan paham apa yang kita tuju gitu ya. Em, aku pikir bahwa kita semua punya kesempatan yang sama. Kamu mau di radio, kamu mau di TV, itu kita punya kesempatan yang sama. Meskipun industri kita ya realitanya agak-agak brengsek juga gitu ya. Tapi paling tidak adalah teman-teman paling tidak jangan berhenti coba gitu ya. Kalau kamu capek jeda dulu, rehat dulu, nanti mulai lagi gitu ya. Karena kayaknya yang orang-orang bilang ya, kayak kutipannya Panji bilang bahwa ya mimpimu tuh tidak akan pernah hilang, dia hanya akan bangkit di masa tuamu dalam bentuk penyesalan saja gitu ya. Jadi apa yang kamu pengen ya dikejar saja kawan-kawan, dan aku berharap semua yang di sini apapun keinginannya, apapun juga hal-hal yang masih diusahakan bisa juga sama-sama kita usahakan dan bisa terwujud gitu ya. Aku, Kak Diksi, kawan-kawan di sini semuanya gitu ya. Sedikitnya dari aku kawan-kawan, aku mau bilang bahwa aku tidak menyampaikan teori-teori yang gimana-gimana gitu ya, soal public speaking, soal broadcasting dan lain-lain. Aku hanya mengambil dari sedikitnya yang aku ingat dari pendek pengalaman aku gitu ya. Moga-moga ada yang baik yang bisa kawan-kawan ambil, yang bisa kawan-kawan praktek juga di rumah, atau kawan-kawan ambil. Kalau buruk-buruknya tolong jangan diambil gitu ya. Terima kasih kawan-kawan perjumpaan malam hari ini, dan aku pikir tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia dengan kawan-kawan masuk ke Zoom ini juga salah satu usaha dari kawan-kawan. Selemah-lemahnya iman, kalian berusaha untuk paling tidak mencari informasi baru dan juga berdiskusi gitu ya. Terima kasih sedikitnya dari aku, semoga bermanfaat ya kawan-kawan, dan see you on top dimanapun kalian berusaha ya. Terima kasih kawan-kawan. Selamat Oke, terima kasih ya Bro. Nanti teman-teman sebelum kita tutup, nanti kita ada foto bersama. Dan tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Emil yang sudah sharing-sharing, berbagi tentang pengalamannya di radio dan di televisi. Tenang teman-teman, kita masih bisa mendengarkan suara indah Kak Emil di PRFM News ya kan? Di 105,7 PRFM News. Nanti kita bisa mendengarkan suara indahnya Kak Emil, dan tentunya kita juga bisa melihat Kak Emil secara visual di TVRI Jawa Barat. Atau nanti bisa boleh lo follow-followan di Instagramnya Kak Emil, nanti Kak Emil bisa silaturahmi dan sharing-sharing juga. Oke, Teh Tiwi, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, atau kita sudahi saja, kita foto bersama. Oke, makasih banyak Ya. pokoknya ya buat acara ini, buat Emil juga yang sudah menyempatkan waktu. Meskipun sekarang udah lebih malam ya, karena di sini WIB, di sana WIB juga enggak? Wita. Wit. Oh, Kak Emil Wita ya? Wit. Iya, aku Wita. Adiksi Wita ya. Aku Wit, 2 jam lebih cepat. Jadi udah jam 12 di sana Adiksi ya. Di sini udah mau jam 9. Tapi aku masih terang benderang. Ya, Teh silakan. Oke, ya luar biasa banget. Makasih, semoga makin sukses juga buat karir dan yang lainnya. Dan teman-teman yang udah gabung juga terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita foto dulu, boleh yang mau open cam? Silakan teman-teman Boleh, biar ayo open cam. shoot ya. Kita foto 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya mungkin lebih ekspresif, ini yang open cam. Di aku soalnya lampunya gelap.
Mati lampu. Oke, boleh 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Oke, terima kasih banyak Teh Tiwi. Terima semoga kasih. bermanfaat buat hari Ya. ini dan teman-teman juga yang sudah join nanti bisa terus ikutan di diskusi webinar berikutnya ya. Terus juga yang mau jadi moderator boleh, nanti next mungkin Kak Tito mau coba jadi moderator, nanti aku kontak ya. Gaskeun. Sudah Yes. ada narasumbernya. Sekali lagi makasih banyak teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terus semangat mengejar impian kita menjadi seorang public speaker yang handal. Oke, Oke, terima prediksi kasih Teh Tiwi. Terima kasih dari aku juga. Mohon maaf ada bila kesalahan. Mohon maaf ya guys semuanya. Sehat selalu. Saya Diksi Faisal pamit undur diri. Teh Tiwi, Kaimil, Katito, Kawade, Sakinah, Zia, Kurniawan, Ocha, dan Adisti. See you, bye-bye. Nanti kalau ke Papua, kabari aku ya. Dadah. Siap.